Sini ngumpul bareng aku, kita bakal lihat cewek yang iseng, lempar kelereng malah pindah dunia. Begitu dia sadar, ternyata dia lagi disiksa, dan dipukuli habis-habisan sama segerombolan cowok brengsek yang berniat menjijikkan untuk melecehkannya secara paksa. Tubuhnya menjerit kesakitan. Tapi yang bikin dia paling shock adalah dia ternyata buta total. Meski begitu, dia bisa merasakan tatapan mesum para pria itu. Salah satu dari mereka mulai berani pegang-pegang. Senyum dingin langsung terukir di bibir Loing Tong. Oh, jadi para sampah ini mau memaksakan kehendak? Menarik. Lewat satu gerakan mematikan, dia langsung mematahkan leher cowok sampah itu, dan mata dewa miliknya pun aktif seketika. Penglihatannya langsung kembali. Dia membuang mayat pria itu begitu saja dan langsung melesat ke arah yang lain. Mau sama aku? Kita lihat kalian pantas atau enggak. Dia benar-benar kayak malaikat maut di kegelapan, mencabut nyawa mereka semua dalam sekejap mata, tapi mendadak darah segar keluar dari mulutnya. Dia baru sadar kalau tubuh ini jelas bukan miliknya. Tubuhnya terluka parah. Lagian ini di mana sih? Tiba-tiba ada satu pancaran cahaya melesat tepat ke arahnya. Instingnya bereaksi cepat untuk menghindar dari ledakan itu. Dia mendarat dengan satu tangan menyentuh tanah, lalu kembali berdiri dengan posisi yang sangat mulus. Sayangnya, gelombang kejut itu terlalu kuat buat tubuhnya yang hancur, dan dia batuk darah lagi. Tapi dia tetap lincah menghindari serangan berikutnya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Kekuatan serangannya setara meriam partikel. Sejak kapan manusia punya kekuatan gila begini? Sembunyi di balik batu besar, dia mengaktifkan mata darahnya. Kekuatan orang-orang ini benar-benar mengerikan. Dan dengan kondisinya sekarang, dia jelas bukan tandingan mereka. Gimana ceritanya Lua Qingtong tiba-tiba jadi sekuat ini? Jangan sampai dia lolos. Lua Qingtong harus mati. Lu Qingtong langsung bisa menyambungkan semuanya. Awalnya dia pikir dia cuma nyasar di antah-berantah di bumi. Tapi nyatanya, dia sudah pindah dunia. Klise banget. Dia masih nggak percaya ternyata dia benar-benar mengalami yang namanya reinkarnasi. Sambil melirik ke arah para pria bertopeng yang mengejarnya, dia mendecih remeh. Andaikan tubuhnya nggak ampas, dia pasti gampang menghabisi mereka. Tepat saat itu, dia melihat sebuah formasi sihir di depannya. Senyum lebar muncul di wajahnya. Benar-benar penyelamat. Pakai mata dewanya, dia langsung membaca cara kerja formasi itu dan nekat melompat masuk. Di dalam, ada pria sedang berendam di mata air. Dia langsung sadar akan kehadirannya. Klis banget sih, gumam Loingtong pelan. Mata dingin pria itu menatapnya, tapi tatapannya benar-benar kosong. Pria itu juga buta dan kelihatan cuek. Lua Qingtong malah dengan santainya menopang dagu. Tubuh itu, walau cuma siluet, sukses bikin cuci mata. Suara bising dari luar akhirnya sampai ke telinga si pria. Dia memberikan tatapan dingin, yang bikin Lu Qingtong panik. Gimana kalau aku diusir nih? Dia nekat maju, membungkam mulut cowok itu sambil merangkul pinggangnya. Hai si tampan. Lagi darurat nih. Boleh numpang sembunyi? Pria itu tetap tenang. Bukannya kamu buta? Luing Tong pura-pura bodoh. Buta total kok. Kilat amarah melintasi wajah si cowok. Tatapannya makin tajam. Tapi Luing Tong malah memanfaatkannya dengan santai mengelus perut berototnya. Hai tampan, kamu dari tadi ngeliatin aku terus. Jangan-jangan kamu suka ya sama aku. Padahal dia ini master mata dewa satu-satunya di dunia, yang terlempar ke dimensi lain gara-gara kelereng. Kalian mikir hal yang sama kan? Sekarang dia malah kegirangan menggoda cowok ganteng tanpa rasa malu. Tiba-tiba, tangannya yang nakal menyentuh sesuatu yang terlarang. Suasana mendadak beku. Mata pria itu berkilat penuh niat membunuh. Lua Qingtong langsung teriak, ini salah paham. Mendadak dia sadar kalau luka parah di sekujur tubuhnya sudah sembuh total. Senyum licik terbit di bibirnya saat menatap cowok itu. Oh, jadi kamu juga terjebak di sini. Berarti sekarang kamu nggak bisa bergerak bebas, kan? Pria itu menatapnya sinis. Air mata air itu mulai mendidih karena kekuatannya terserap cepat. Lu Qingong seketika merasakan hawa bahaya besar. Aura membunuh yang luar biasa mencekam darinya itu sukses bikin dia langsung melompat keluar dari air. Makasih ya tampan, pertemuan ini berkesan banget, tapi semoga kita nggak ketemu lagi. Tanganku sungguh cuma kepeleset kok. Aku nggak ada niat melecehkanmu kok. Sumpah. Dia mengedipkan sebelah mata sebelum kabur. Aku lihat kamu telanjang, tapi tubuhku juga keraba, jadi kita impas. Aura pria itu sudah nyaris meledak. Dia langsung lari kencang. Puas banget abis cuci mata dan menggoda. Pria itu mendengus dan tertawa dingin. Hebat juga. Belum pernah ada yang berani memperlakukanku seperti itu. Luka Lua Qingtong kini sudah sembuh dan kekuatan kultivasinya yang hancur pun pulih. Tapi meski racun di matanya belum hilang, tiba-tiba ada babi kecil gemuk yang bandel menggigit ujung bajunya.
Senyum manis terukir di wajah cantiknya. Pergi sana. Aku nggak ada waktu bawa kamu. Dia di sini. Teriakan pria bertopeng itu bikin dia langsung mematung. Babi kecil itu malah ambil kesempatan menggigit jarinya. Rasa pusing langsung menyerang saat tanda samar muncul di dahinya dan pantat si babi sebelum lenyap. Bakal makin gila nih. Lua Qingtong yang emosi langsung mengguncang babi itu. Sini kumpul. Kita bakal saksiin gimana jagoan kita ngerjain para cowok bertopeng yang sombong ini. Kekuatannya udah balik, dan dia tembus tingkat Master Martial. Pasti dia habis minum ramuan tingkat surga. Lu Qingtong cuma senyum dingin tanpa repot kasih penjelasan, lalu balik badan. Si babi kecil bergumam, dasar orang kampungan. Ramuan tingkat surga itu sampah dibanding air mata suci tadi. Orang paling pecundang aja bisa jadi jenius abis minum itu. Cewek bodoh ini malah dikejar sama kroco murahan. Bikin malu aja. Dia menangkap babi cerewet itu, siap bikin sate. Si babi memelas, aku ini dewa babi kuno. Jangan bunuh aku. Aku sekarang hewan kontrakmu. Kalau aku mati, kekuatanmu bakal anjlok drastis. Dia emang gak niat bunuh babi itu. Perburuan yang sebenarnya baru aja dimulai. Dengan lincah, dia merakit senjata lempar darurat. Dari atas, dia mantau para pria bertopeng itu. Pas mereka mencar, dia langsung lihat celah. Satu persatu ditumbangkan. Dia gerak kayak malaikat maut di malam hari, diam-diam mencabut nyawa mereka. Habis menghabisi orang terakhir dengan gaya, gelombang musuh berikutnya datang dan shock berat. Cuma Master Martial. Tapi bisa bantai General Marshal dalam hitungan detik. Pas bos mereka baru mau kasih perintah mundur, Lu Qingtong tiba-tiba muncul di belakang. Cukup dengan sentilan tangan, jarum beterbangan, dan darah muncrat. Para pria itu tumbang ke tanah tanpa suara. Sisa musuh gemetaran, mata terbelalak ketakutan. Lu Qingtong menatap mereka sinis. Mending kalian tinggal dan temani teman kalian. Pria terakhir panik mencoba kabur. Tapi kematian adalah satu-satunya jalan keluar buat dia. Fokus ke sini. Pas dia lagi menjarah, cowok mata air itu mendadak muncul. Crossbow bagus. Tanpa fluktuasi energi. Kayaknya orang biasa pun bisa pakai itu. Kejadian selanjutnya bikin dia murka. Cewek ini habis mandi bareng dan merabanya. Sekarang malah pegang mayat. Rasa cemburu buta langsung menghantamnya. Tiba-tiba, Lu Qingtong merinding hebat dan mulutnya nganga. Ngapain cowok tingkat dewa ini ngikutin aku sampai ke sini? Dia berdiri, baru mau melangkah. Tatapan dingin pria itu langsung menguncinya. Dia coba kabur, tapi malah menabrak penghalang tak kasat mata sampai bunyi jeduk. Karena merasa bersalah, dia senyum canggung. Hai tampan, kebetulan banget kita ketemu di sini. Wajahnya sedingin es saat meraihnya. Hai tampan, mari kita bicarakan. Nggak perlu main fisik, tapi pria itu tak peduli. Jantung Lu Qingtong berdegup kencang. Dia mengaktifkan matanya dan menghindari tangannya. Mata pria itu langsung berkilat. Dia tembus kuncian auraku. Waktunya serius. Lu Qingtong kira dia aman, tapi pria itu tiba-tiba muncul di depannya. Saat itu juga dia sadar. Nggak ada peluang buat menang atau sekadar kabur. Pasti kalian kaget, bukannya panik dia malah senyum licik pas cowok itu menyerang. Dia oleng, pura-pura hilang keseimbangan, lalu jatuh ke depan. Pria itu membeku sejenak, dan di momen itulah, dia jatuh tepat di pelukannya. Tubuhnya kaku. Jari Lu Qingtong menari di dadanya. Tampan, kamu gigih banget sih. Kamu pasti naksir aku, kan? Yah, aku bukan cewek gampangan, tapi karena kamu ganteng banget, aku kasih pengecualian deh. Dia mencondongkan tubuh dan mengecup pelan bibirnya. Aroma manis napas dan sentuhan bibir lembutnya bikin pria itu langsung mendorongnya menjauh. Lu Qingtong manfaatin dorongan itu buat mundur, sambil terus menggoda. Nggak nyangka kamu sepolos ini, tampan. Kita ditakdirkan ketemu. Makasih udah nganterin ya. Dah. Dasar wanita sialan, pria itu mengumpat. Ada perasaan aneh muncul saat dia teringat momen tadi. Sementara itu, Lu Qingtong lagi menghela napas lega banget. Si babi kecil kagum. Dia berani godain cowok monster itu. Dia menyentuh bibirnya, mikir rasanya lumayan juga. Dia menjilat sudut bibirnya dan menepuk kepala babi itu. Oke, sekarang cepat ngaku. Sebenarnya kamu ini siluman babi ya? Si babi menepis tangannya dan melotot, mendeklarasikan dirinya dewa babi kuno. Lu Qingtong kelihatan ragu. Babi itu membusungkan dadanya. Jangan meremehkanku ya. Dulu Phoenix dan naga suci aja manggil aku tuan babi. Sesaat kemudian, Lu Qingtong mengerutkan kening. Dunia macam apa ini? Kok aku bisa nyasar ke sini? Dia lega karena wajahnya masih sama. Teringat barang jarahannya tadi, dia mengeluarkan sebuah token. Kepalanya tiba-tiba sakit luar biasa saat sebuah suara bergema.
Token penjaga bayangan, permainan langit dan bumi. Jadi mereka yang nyelakain aku. Lu Qingtong memegangi kepalanya yang kesakitan. Kamu siapa? Siapa yang ngomong? Pemilik asli tubuh ini adalah wanita tercantik di kerajaan Dongi, putri dari Marquess Luo yang sangat berkuasa. Dia dikhianati adik perempuannya sendiri. Waktu kecil, adiknya yang bernama Lu Qingning itu lemah dan penyakitan. Dia menguras hartanya buat merawat adiknya sampai sembuh total, sampai akhirnya adiknya itu bisa belajar ilmu bela diri. Sumpah, kalian pasti nggak nyangka adiknya itu ternyata musuh dalam selimut. Ayo ikuti aku ke manhwa yang gila ini. Dalam hal kekuatan, dia kalah telak, tapi kecantikannya benar-benar nomor satu. Tapi saudarinya yang kejam menghancurkan kultivasinya, membutakannya, dan bahkan menyewa beberapa pria untuk menodainya secara brutal. Satu-satunya jenius adalah aku Lucing, bukan kamu si sampah kotor. Melihat kenangan itu, Lu Wingtong tersenyum sangat sinis. Bukankah ini sangat sempurna? Bahkan babi itu ketakutan merasakan aura mematikannya. Karena aku telah mengambil alih tubuh ini, aku akan membalaskan dendamnya. Lua Tingning, keluarga kerajaan Yuan, aku mengingat kalian. Kalian mengirim pembunuh hanya demi membatalkan pertunangan. Lua Qingtong menepuk tangannya sambil tersenyum lebar. Jika mereka ingin bermain, aku akan buktikan bahwa para jenius itu bukan apa-apa di hadapanku. Dia menjilat bibirnya. Sudah lama aku tidak sebersemangat ini. Menyiksa mangsa secara perlahan selalu lebih menyenangkan. Babi itu melihat ekspresi haus darahnya dan menahan napas. Untuk menyembuhkan matanya, dia mengumpulkan air mata darahnya sendiri dan menganalisis racun itu hanya dengan tatapannya. Babi itu takyub. Tak ada yang luput dari matanya. Racun itu sangat licik. Jika diracik dalam satu urutan, ini adalah obat penyembuh. Tapi jika dibalik, komponennya bereaksi menciptakan racun yang sangat mematikan. Lua Qingong merenung. Seluruh kekaisaran Tanu bahkan tidak akan mampu memproduksi setetes pun racun ini, meski mereka menghabiskan seluruh harta negara. Si babi bergumam pelan. Siapa lagi yang ingin menyakitimu separah ini? Gadis ini pasti punya banyak musuh. Karena tidak menemukan jawaban, dia memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini. Dia membuang sisa racun lalu pergi mencari penawarnya. Tak lama kemudian, pria dari mata air tadi tiba di sana. Master bela diri rendahan bisa menghindari indera dewaku? Dia tiba-tiba mematung saat melihat sisa racun tersebut. Dia bisa memakai racun pemakan jantung. Sebenarnya siapa identitas asli wanita ini? Lu Wingtong menyusuri hutan, tapi tidak menemukan satu pun tanaman obat. Babi itu mengejek. Kamu pikir itu tumbuh liar? Bahan racun ini sangat langka. Suara keras tiba-tiba membuat si babi panik dan berteriak, kita harus lari. Dia menangkap anak babi itu. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Keringat membanjiri kepalanya. Raungan memekakkan telinga kembali terdengar. Perhatikan baik-baik bagian ini. Sebuah istana surga raksasa tiba-tiba saja muncul membelah udara kosong. Siapa yang mengira bahwa gadis berambut putih itu bisa bertindak sangat kejam? Untuk menghentikan perjodohan kakaknya, putri ketujuh mengirim orang untuk menodai Lu Qingtong. Kini dia duduk gugup saat kakaknya, Yuan Mo, menginterogasinya. Dia hanya putri bangsawan rendahan. Kakak, kenapa kamu sangat terobsesi pada gadis seperti dia? Wanita tercantik di Dongi, dia sama sekali tidak pantas untukmu apalagi dibandingkan dengan orang itu. Dia segera menutup mulutnya, sadar telah bicara terlalu banyak. Wajah Yuan Mo menggelap. Cukup sampai di sana. Aku punya urusan penting dan tak ada waktu untuk ini. Aku mungkin tidak menyukainya, tapi dia ditakdirkan menjadi putri pendampingku. Binatang buas suci langsung menyerbu, membuatnya harus berlari menyelamatkan nyawa. Kenapa monster ini mengejarku? Apa ini gara-gara kamu? Babi itu menangis ketakutan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Itu adalah monster suci penghubung surga. Lu Wingtong sangat ingin membunuh babi ini. Kalian pasti ikut tegang kan? Namun kemunculan reruntuhan memancing kedatangan para kultivator. Lua Qingtong nyaris tidak bisa menghindari serangan. Dasar babi bodoh, masalah apa yang kamu bawa? Binatang suci itu melesat ke arahnya. Dia menghindar ke kerumunan kultivator. Tolong gadis ini, pahlawan. Nasibku ada di tangan kalian. Jeritan dari belakang membuat mereka berdua berlari semakin kencang. Babi itu menjelaskan, para kultivator tidak akan sanggup. Kita harus mencari penyelamat, ikuti aku. Dia langsung berhenti mendadak. Pria dari mata air tadi berdiri di depan mereka. Dia benar-benar ingin membunuh babi yang terlihat bersalah ini. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Babi itu mendorong Lua Qingtong. Cepat gunakan pesona wanitamu. Pria itu menoleh. Oh, ternyata kamu. Lu Wingtong panik karena raungan dari belakang semakin dekat. Setelah berdebat dalam hati, dia akhirnya memasang ekspresi sangat menyedihkan.
Pria tampan, tolong aku. Pria itu justru terlihat geli. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Lua Qingtong langsung berseru. Di paha bagian dalam, tepat di sebelah pusakamu, kamu memiliki sebuah matanya menajam. Dia mengibaskan tangan, menembakkan ledakan energi spiritual melewatinya. Serangan itu menghantam monster penghubung surga secara telak, membuatnya pusing. Dia menoleh padanya. Tidak ada apapun di paha dalamku. Saat melihat lagi, gadis itu menghilang. Wajahnya seketika menggelap. Dia menipuku lagi. Monster itu meraung kesakitan, dan pertarungan sengit dimulai. Luingtong yang aman diam-diam memuji dirinya sendiri. Menipunya 3 kali berturut-turut. Aku ini memang sangat luar biasa. Tiba-tiba, tanah di bawahnya runtuh, dan dengan wajah kaget, dia jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Pendaratannya cukup keras, terdengar jeritan babi yang terikat di atas platform. Sampai di sini dulu kisah kita percayalah. Kalian wajib melihat kelanjutannya nanti. Ayo kita mulai. Sebuah formasi terukir jelas di sana. Menampilkan totem monster suci penghubung surga. Formasi ini terhubung dengan monster di luar sana. Ini semua salahmu. Dia benar-benar ingin memukul babi bodoh itu. Mau bagaimana lagi, aku tersegel di sini. Kalau monster itu kembali, kita berdua tamat. Lagi pula kau sudah mengikat kontrak denganku, Tuan. Kau tidak bisa membuangku begitu saja. Luo Qingtong langsung tahu akal-akalannya. Jangan berani menipuku. Teriak gadis itu dengan kesal. Mata spesialnya aktif, memecahkan formasi itu, lalu menghancurkan intinya. Efeknya, dia langsung lemas karena menguras terlalu banyak tenaga. Haha, akhirnya aku bebas. Tapi tiba-tiba, sebuah suara kuno yang sangat dingin bergema. Iblis, hentikan perlawananmu. Sebuah pagoda muncul dan menghantam babi itu. Luo Qingtong tersentak kaget. Jadi kau yang menghancurkan formasi Lucian Palace milikku. Seorang pria tua muncul dan menatapnya terkejut. Punya mata bawaan lahir, tapi buta. Luo Qingtong pun langsung membalas. Mataku mungkin buta, tapi pikiranku tidak. Menghancurkan formasi bukan hal yang sulit. Pria tua itu tertawa keras. Potensimu sungguh luar biasa. Kau akan kujadikan pewaris utamaku. Kau hanya perlu mengembalikan kejayaan nama Lucian Palace. Luo Qingtong langsung melipat kedua tangannya. Tidak, terima kasih. Pria tua itu mendengus. Tapi gadis itu sama sekali tidak peduli dan terlihat kesal. Dia berbalik pergi tanpa ragu. Apa kau tahu betapa hebatnya Lucian Palace? Tempat ini bisa membuatmu menjadi penguasa di seluruh ranah ini. Luo Qingtong berhenti. Penguasa ranah ini? Berarti masih banyak musuh yang lebih kuat di luar sana? Dia sama sekali tidak mau cari masalah. Perhatikan baik-baik bagian ini. Pria tua itu menunjuk dengan 2 jari. Harus kau orangnya. Dia menyentuh tepat di antara alisnya. Saat proses pewarisan dimulai, istana surgawi di atas langit langsung runtuh berkeping-keping. Yu Wenmo dan kelompoknya baru saja tiba. Tapi warisan istana itu sudah diambil orang lain. Dia pun mengumpat pelan. Ini semua salah si bodoh itu. Terlalu lambat mencari Luo Qingtong. Luo Qingning melihat tatapan jijiknya dan langsung gemetar. Monster suci penghubung surga muncul di belakang mereka. Aumannya membuat semua orang menoleh. Bola api besar terkumpul di mulutnya dan menembak lurus. Batu dan puing-puing berterbangan melewati Yu Wenmo. Di dekatnya, Luo Qingning terkena serpihan ledakan. Rasa sakit luar biasa menusuk lengannya. Tepat pada saat itu, seorang pria melesat melewatinya. Energi dari bentrokannya dengan monster itu sungguh menghancurkan bumi, menerbangkan makhluk itu hanya dengan 1 pukulan telak. Semua orang tercengang. Ya ampun, bagaimana bisa ada orang setampan dan sekuat ini? Pria itu mengumpulkan lebih banyak energi di tangannya dan menatap dingin ke arah kerumunan. Niat membunuhnya membungkam mereka semua. Kalian lihat reaksi gadis ini kan? Luo Qingning sangat terpesona. Dia sempurna. Aku harus mendapatkannya. Hanya dia yang pantas untukku. Sementara itu, Luo Qingtong sedang menerima warisan. Aku hanya minta kau meneruskan teknik prasasti sekte kita. Ini adalah harta terbesar kita. Aku akan membantumu memurnikannya. Sebuah suara terus bergema di dalam pikiran Luo Qingtong. Pagoda ini disebut Pagoda Indah tingkat 9. Di dalamnya tersimpan warisan dari seluruh generasi sekte kita. Kau harus mempelajarinya dengan baik. Sepasang pedang kehidupan dan kematian adalah penyebab kehancuran sekte kita. Berhati-hatilah saat kau menggunakannya. Luo Qingtong, yang tidak bisa bergerak, mengumpat dalam hati. Pria tua ini jelas penipu. Ini namanya pemaksaan sepihak. Pria tua itu sepertinya tahu apa yang sedang dipikirkannya. Waktuku sudah tidak banyak lagi. Kasihani saja aku. Berpindah ke kediaman Luo Qingning dan para pendukungnya sedang berlutut.
Mendengar mayat Luo Qingtong belum ditemukan, kakek Luo langsung menggebrak meja dengan sangat keras. Ada bencana di Gunung Sembilan Penyihir, dan kita tidak tahu Qingtong masih hidup atau mati. Bukannya mencari, kalian malah berlutut. Menuntutku menjadikan Luo Qingning sebagai pewaris. Teriaknya marah. Kita harus segera memberikan zirah pusaka keluarga dan surat rekomendasi untuk Akademi Great Qin kepadanya sekarang juga. Kita butuh nama besar akademi itu untuk melindungi status keluarga Luo. Mata kakek Luo memerah karena murka. Kita belum menemukan tubuh King Tong, dan kalaupun ketemu, miliknya tetaplah menjadi miliknya. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Sekarang keluar. Luo Qingning berdiri perlahan, senyum dingin mengerikan terukir di wajahnya. Karena kau menolak cara baik-baik, kita akan terpaksa pakai cara kasar. Sepertinya kakek sudah tidak punya pilihan lain lagi sekarang. Mata kakek Luo terbelalak, lalu dia ambruk ke kursinya. Ini benar-benar kudeta. Di tempat lain, Luo Qingtong memusatkan pikirannya. Jumlah informasi yang masuk terlalu luar biasa. Setelah sekian lama, dia akhirnya perlahan membuka matanya. Semua meridiannya terbuka lebar, energinya mengalir tanpa henti. Luar biasa. Dia baru saja naik ke ranah Martial King. Pria tua itu setia menunggu di sisinya. Dengan kepribadianmu, kau pasti tipe yang membalas kebaikan dan mengembalikan kebencian 100 kali lipat. Saat kau pergi nanti, sembunyikan tingkat kultivasimu agar terhindar dari masalah. Dasar kakek tua cerewet. Gumamnya pelan. Aku tidak bisa menghilangkan racun di matamu, tapi aku sudah meninggalkan sedikit kekuatanku di sana. Saat kau menggunakan mata spesial itu, kekuatan ini akan membantumu mengembalikan penglihatanmu untuk sementara waktu, tapi maksimal hanya 2 jam sehari. Babi itu sangat ganas dan licik, asal-usulnya pun misterius. Berhati-hatilah. Nah, bagaimana menurut kalian? Pasti makin seru kan? Ikuti terus ceritaku. Karena pagoda tingkat 9 ini adalah kelemahannya. Jika membangkang, murnikan saja. Jangan sampai kabur. Lu Qingtong menatap leluhurnya yang perlahan memudar dengan rasa sedih. Dengan menerima warisan istana Lucian, dia otomatis menanggung semua beban beratnya. Sambil menghela napas, dia meratapi takdirnya. Tiba-tiba sebuah jeritan memecah keheningan. Tuan, tolong aku. Qingtong membeku, lalu memanggil pagoda itu. Babi bodoh itu berani membohonginya. Dan sekarang baru minta tolong. Si babi sedang dipanggang api karma, memekik kesakitan. Tuan, jangan biarkan aku mati. Aku akan jadi babi panggang. Qingtong sama sekali tidak peduli. Babi panggang? Kedengarannya lumayan enak. Babi itu panik menjelaskan bahwa dia hanya ingin menghancurkan segel. Tapi kontrak mereka masih berlaku. Tolong jangan tinggalkan aku. Luo Qingtong tetap diam. Babi itu benar-benar ketakutan sekarang. Kalau kau tidak percaya, gunakan saja segel kontrak untuk menekanku. Aku ini masih peliharaan bodohmu. Luo Qingtong mengaktifkan segelnya dan babi itu jujur. Si babi panik. Dia menarik kembali pagoda itu. Silakan dipanggang lebih lama. Anggap saja itu hukuman karena berani menipuku. Dia meregangkan tubuhnya yang membentuk lekukan sempurna mempesona. Sekarang saatnya pulang ke kediaman keluarga Luo. Luo Qingtong menghela napas, akhirnya berhasil memanjat keluar dari tempat itu. Dengan jentikan jari, seekor babi panggang harum jatuh ke tanah. Dia menusuknya, hampir meneteskan air liur. Babi itu langsung meledak marah. Simpan air liurmu. Aku tahu persis niat burukmu itu. Ekspresi Lu Qingtong menggelap, dan dia memanggil pagoda lagi, membuat babi itu ketakutan dan langsung minta maaf. Lu Qingtong sangat terkejut melihat kekuatan pria dari mata air tadi. Bagaimanapun juga, binatang suci penghubung surga adalah makhluk legendaris abadi. Babi itu menggerutu. Makhluk sombong itu bukan apa-apa dibanding masa keemasanku. Lu Qingtong mencibir. Ah, kau ini cuma bisa menyombongkan diri. Sekarang perhatikan baik-baik. Suara aneh memancingnya ke dasar lembah. Dan coba tebak siapa yang ditemukannya? Pria tadi sudah bersimbah darah. Dia tidak mati, tapi darahnya mengalir deras tanpa ada luka luar sama sekali. Lalu kenapa pria ini bisa sampai pingsan? Ting Tong membuka jubahnya, tapi tidak menemukan luka dalam. Saat mengecek denyut nadinya, dia benar-benar syok. Separuh meridiannya hancur total, dan sisanya rusak parah. Mata babi itu langsung membelalak kaget. Pasti binatang suci tadi yang melakukannya. Luo Qingtong lalu menjelaskan. Sepertiganya adalah luka lama. Sisanya luka baru. Berani melawan binatang suci dengan kondisi begini, pria ini bukan orang sembarangan. Dia teringat saat pria itu memulihkan diri. Apa dia mencoba menyembuhkan luka lama itu? Kalau aku tidak menyerap sebagian energinya, dia pasti sudah pulih. Dia menghela napas berat. Anggap saja ini balas budi.
Dia mengaktifkan matanya dan meletakkan jarinya di perut pria itu. Mulai proses penyembuhannya. Asal meridian utamanya diperbaiki, kondisinya pasti stabil. Setelah sekian lama menyembuhkannya, tubuhnya mulai bergetar hebat. Saat selesai, dia langsung ambruk ke tanah. Apa pria ini terbuat dari besi? Meridiannya keras sekali. Meski kau pernah mengancamku, aku sudah menyelamatkan nyawamu sekarang. Kita impas. Jangan pernah mencariku lagi setelah ini. Detik berikutnya, mata pria itu terbuka lebar. Lua Qingtong memekik kaget dan merangkak mundur ketakutan. Kalian pasti bisa menebak apa yang terjadi. Dalam kepanikan, bibir mereka tak sengaja bersentuhan. Sentuhan dinginnya membuat wajahnya memerah karena malu. Dia mendorongnya sekuat tenaga. Terdengar suara deburan, mata pria itu membelalak kaget. Wanita ini lagi? Lalu dia langsung pingsan. Lu Wingtong menatap pria pingsan itu dengan tercengang. Dia yang melakukannya. Babi itu nyaris jantungan ketakutan sambil menyeretnya pergi. Wah, reputasimu sebagai orang mesum sudah mutlak. Dan sialan, itu tadi ciuman pertamaku. Dia bersiap pergi, tapi langkahnya terhenti, lalu berjalan menghampiri binatang suci tadi. Suara yang didengarnya tadi ternyata berasal darinya. Setelah menyingkirkan cakarnya, dia menemukan anak rubah kecil imut. Dia menggendongnya dan rubah itu bermanja di pelukannya, membuat si babi merasa cemburu buta. Dia menggigit jarinya lalu membuat kontrak dengan rubah itu. Sebelum pergi, dia memasang formasi penyembunyian. Setelah semua kekacauan ini, tiba waktunya untuk menjenguk saudariku tersayang. Kira-kira bagaimana reaksinya saat melihatku nanti? Di kediaman keluarga Lu, Qingning sedang mengelus harta barunya dengan senyum sombong. Seorang pelayan terus menyanjungnya. Nona muda, Anda jelas jauh lebih berbakat dan cerdas daripada Lu Qingtong. Ini sangat memuaskan Lo Yingning. Tiba-tiba pelayan mendobrak masuk. Gawat. Nona muda telah kembali. El Qingning terdiam syok. Wanita yang selamat dari maut pulang tapi bibinya malah menyerang dan memakinya tak tahu malu. Suara tamparan keras bergema di ruangan. Bibi kedua, langkah yang cukup hebat. Terburu-buru sekali ingin membungkamku. Wanita itu tertegun oleh tamparan tadi. Dia menyuruh pelayan menyerang. Tapi Lu Qingtong mudah menghindar dan menamparnya lagi. Kau pasti ingin membunuhku demi menghilangkan semua barang bukti itu, bukan? Saat kakek tahu, semuanya akan terlambat. Melihat ibunya dipermalukan habis-habisan, Lu Qing gemetar ketakutan. Kultivasinya sudah hancur. Lalu bagaimana bisa pulih? Kita semua pasti menantikan amarah pria yang terbangun ini. Ayo ikut aku menyelam ke cerita ini. Dua sosok tiba-tiba muncul dan berlutut memohon ampun. Mereka adalah bawahan kepercayaannya, Bichin dan Fungu. Karena tidak ada jawaban, Beton menatap hati-hati dan melihat bekas gigitan jelas di sudut bibir pria itu. Dia tersentak kaget. Bekas gigitan? Pria itu akhirnya sadar dan menyentuh bibirnya. Niat membunuh yang sangat mengerikan langsung memancar. Wanita itu sepertinya sempat menggigit, gumam Becin pelan. Namun, tatapan dingin sang tuan langsung membuatnya terdiam. Fungu buru-buru menutup mulut Becin. Tuan, bagaimana lukamu? Kami merasakan bahaya dan memakai teknik rahasia untuk cepat sampai ke sini. Kalau bukan karena formasi pelindung di atas tebing, kami tidak akan datang setelat ini. Anda tidak apa-apa? Pria itu mengalirkan energinya. Formasi pelindung apa? Bichin meronta dengan suara yang tertahan. Fungu segera mengirim pesan telepati kepadanya. Tutup mulutmu, bodoh. Apa kau ingin mati sekarang? Dia langsung mematung. Pria itu memusatkan energinya. Semua meridian utamanya tersambung kembali dan luka-lukanya berhasil ditekan. Fungu sangat takjub. Segala cara sebelumnya gagal membantunya. Tapi sekarang, apa ini berkat wanita tadi? Kalau benar dia, kita harus mendapatkannya. Mari kita kembali sekarang. Perintah dingin pun diberikan. Kau cuma wanita licik yang hanya tahu trik kotor saja. Sang bibi gemetar ketakutan. Inikah Lua Qingtong yang lemah itu? Perhatikan baik-baik bagian ini. Lu Xingtong menendang kepalanya hingga terjatuh. Lua Qing akhirnya bersuara, "Kakak, apa yang kau lakukan?" Tatapan Qingtong sangat dingin. Oh, jadi badut kecil yang sembunyi di pojokan akhirnya berani muncul juga. Para pelayan akhirnya sadar itu benar-benar nona muda mereka. Adikku sayang, aku sangat merindukanmu. Aura mengerikan yang dipancarkan Lu Qingtong seketika membuat Lua Qingning mundur tanpa sadar. Wanita bodoh ini, Lu Qingtong, tidak pernah berani bicara begini padaku. Ekspresinya, auranya, semuanya benar-benar berbeda. Lua Qingning membatin lalu berteriak, "Kau bukan Lu Qingtong." Lu Wingtong perlahan berjalan mendekatinya. Setelah mampir ke ambang kematian, apa kau pikir aku masih cukup bodoh untuk tidak tahu penyebabnya? Benar kan, adikku sayang Lu Qingning? Mata si teratai putih itu langsung dipenuhi kepanikan.
Lua Qingning mengepalkan tangannya kuat-kuat. Lua Qingtong bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia tidak punya bukti, jadi dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku sudah mendapatkan semua yang kumau, lalu apa yang harus kutakutkan? Air matanya seketika menghilang. Rasa sakit dan sedih membantuku menembus batasku. Aku sudah menjadi master bela diri tingkat 4. Terus kenapa kalau kultivasimu sudah pulih? Kau cuma praktisi bela diri rendahan. Bagaimana bisa kau bersaing denganku? Senyum licik perlahan terbentuk di bibir Loing Tong. Adik, kau harusnya berterima kasih padaku. Kau dulu anak penyakitan. Aku memberikan semua sumber dayaku untukmu. Dengan sumber daya sebanyak itu, kau bisa jadi jenderal bela diri, tapi ternyata cuma sampai master tingkat 4. Kata-kata Lua Qingong menampar telak harga dirinya. Apa aku baru saja memberi makan anjing dengan sumber dayaku? Dia tampak kecewa, menepuk pundak Luaning sambil melepaskan gelombang energi spiritual yang halus. Lua Tong lalu berbalik dan melangkah pergi begitu saja. Kalian juga merasakan hal yang sama kan? Kepuasan total. Nona muda sangat memukau. Jadi, Nona ketiga memakai sumber dayanya selama ini untuk berkultivasi. Nona ketiga menyembunyikan level kultivasinya sebelum kecelakaan yang menimpa Nona muda terjadi. Sekarang saat tertimpa masalah, dia malah pamer kemana-mana. Apa sebenarnya niatnya? Lua Qingning benar-benar murka. Apa kalian semua ingin mati hari ini? Bagaimana mungkin Lu Qingtong membagi sumber dayanya denganku? Dia jadi pandai memanipulasi orang setelah mati satu kali. Matamu sudah buta sekarang. Mari kita lihat bagaimana kau akan melawanku. Luing Tong akhirnya kembali menuju halamannya sendiri. Babi itu muncul sambil tersenyum lebar. Apa itu tadi? Si teratai raksasa berhati hitam. Lua Qingtong menunjuknya. Babi kecil, mending kau sembunyi saja. Kalau sampai ada yang menemukanmu, jangan salahkan aku kalau kau kujadikan babi panggang. Babi itu langsung ciut. Bos, kau selalu bisa mengandalkanku. Rubah kecil mengibaskan ekornya, memukul tepat di belakang kepala si babi. Anak rubah, cepat singkirkan ekormu itu dari sana. Babi itu membentak, lalu merengek pada Lu Qingtong kenapa dia yang harus jadi pengasuh anak rubah. Luing Tong hanya mengangkat satu alisnya. Apa? Kau mau aku yang mengurusnya? Babi itu sepertinya teringat sesuatu dan langsung menggelengkan kepalanya dengan sangat kuat. Tidak, tidak. Akulah yang paling pantas untuk tugas ini. Saat Lua Qingtong mendorong pintu kamarnya, ekspresinya langsung berubah masam. Dekorasi norak dan mencolok itu membuat alisnya berkedut kesal. Si babi terkekeh. Wow, apa ini rumah bordil? Ini halamanku, tahu? Qingtong menggertakkan giginya. Hei, siapa yang berani menyentuh halaman utamaku? Tempat ini terasa sangat salah. Seorang pelayan jatuh berlutut, benar-benar ketakutan. Tuan kedua dan nyonya kedua yang melakukannya. Kalian punya waktu 15 menit untuk membuang semua barang di ruangan ini. Kalau tidak, aku yang akan membuang kalian. Sementara itu, Lu Qing sedang bersama ibunya saat pelayan masuk. Nona muda membuang dan membakar semuanya. Ini membuat ibu Lu Qingning sangat murka. Sementara Luo Qing sendiri berkeringat dingin, ibunya masih saja terus mengomel. Kondisimu sedang seperti ini. Jangan buat masalah lagi. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk sebuah konfrontasi langsung. Ibunya kesal, tapi Lu Qingning menyimpan dendam. Lu Qingtong tunggu pembalasanku. Nah, kalian pasti penasaran kelanjutannya, kan? Setelah membakar dekorasi mencolok itu, sebuah suara memanggil Qingtong. Dia langsung membeku. Tuan Besar Luo menariknya ke dalam pelukan hangat. Qingtong, kau pasti sangat menderita. Tubuhnya menegang secara naluriah. Pria tua itu gemetar menahan emosi. Ini semua murni salahku. Pegang kata-kataku, kalian bakal ikut terharu. Tuan Luo menyesal meninggalkannya. Kini, dia kembali merasakan kehangatan keluarga yang sudah lama hilang. Dia menepuk punggungnya pelan. Kakek, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Dulu, gadis dengan pupil merah memikat ini dibuang oleh orang tuanya. Semua orang menghindarinya. Anak ini pembawa sial. Di tengah badai salju, gadis malang itu ditinggalkan sendirian sampai seorang pemulung tua menyentuh dahinya dengan lembut. Mulai sekarang kau ikut denganku. Begitulah awalnya seorang Luo Qingtong diangkat menjadi bagian dari keluarganya. Tapi waktu begitu kejam, dan pada akhirnya dia harus menguburkan satu-satunya keluarganya. Dia kembali sendirian. Pria tua itu membelai wajahnya pelan. Kakek pasti akan menemukan seseorang untuk menyembuhkan matamu. Kata-kata ini membuat Qingtong tersenyum. Pemilik asli tubuh ini punya kakek yang sangat menyayanginya, tapi malah membuangnya demi Lu Qingning dan ibunya. Kalau begitu, kakek ini sekarang adalah milikku. Benua ini terbagi menjadi kultivator bela diri dan kultivator jiwa.
Kultivator bela diri melatih tubuh dan teknik tempur mereka. Sementara kultivator jiwa fokus pada roh dan mental, di mana mereka butuh segel jiwa. Kultivator bela diri harus menembus batas fisik mereka untuk naik tingkat, dan itu sungguh sangat sulit. Master jiwa memiliki banyak keahlian khusus seperti alkimia, ilmu pengobatan, formasi, serta prasasti. Peringkat bela diri dimulai dari level prajurit, murid, praktisi, master, hingga jenderal. Nah, perhatikan baik-baik karena ceritanya makin gila. Dari jenderal agung hingga tingkat transenden. Di kota utama Dark Saint, pria itu mulai menanyakan hasil pencariannya. Lapor kepada Tuan, kami telah mencari di ratusan kerajaan tingkat atas dan ribuan kerajaan menengah dekat Tongi, tapi kami tidak menemukan jejaknya sama sekali. Mata pria itu menggelap, suaranya berubah menjadi sangat dingin. Tidak ada? Funyu dan Bechin bahkan tidak berani bernapas. Sudah periksa semua tempat? Mereka langsung menjawab. Kami sudah periksa semuanya. Benar-benar kosong. Bagaimana dengan Kekaisaran Tianu? Di sana juga kosong. Menurut laporan kami, tidak ada. Pria itu benar-benar murka. Perluas pencariannya. Aku pasti akan menemukannya. Dia memijat pelipisnya karena frustrasi. Awalnya dia pikir dengan kemampuannya. Gadis itu akan sangat mudah untuk dilacak. Mungkinkah dia dari dinasti suci lain? Saring semua catatan orang yang memasuki Dongi sebelum dan sesudah insiden besar di Gunung Sembilan Penyihir itu terjadi. Saat kedua bawahannya itu baru saja akan pergi, pria itu tiba-tiba angkat bicara. Tunggu, lupakan saja. Aku akan pergi sendiri. Lu Qingtong yang tidak sadar sedang diburu, asyik menghabiskan waktu bersama kakeknya. Melihat cucunya melamun, Tuan Besar Luo bertanya dengan hati-hati. Apakah Lu Qingning yang melakukan ini padamu? Lu Qingtong terdiam sebentar, lalu tersenyum. Itu sudah berlalu. Orang yang berani menyakitiku pada akhirnya pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku, kan? Tuan Luo merasa makin bersalah. Dia menggenggam tangannya, berjanji tidak ada yang bisa merebut warisan asli keluarga Luo. Dia membawanya ke sebuah mural dan menggunakan energi spiritualnya, membuka sebuah pintu rahasia yang tersembunyi. Lu Qingtong terkejut. Bahkan dengan kemampuan pupilnya, dia tidak menyadari ada jalan rahasia. Warisan sejati keluarga Luo adalah koleksi teknik jiwa rahasia serta wawasan mendalam. Lu Qingtong juga menemukan buku panduan tentang teknik pupil dan dengan sangat antusias langsung meraihnya. Kakeknya benar-benar tercengang melihat benda itu kini ada di tangannya. Qingtong, matamu. Tuan Besar Luo sangat terkejut. Qingtong menjelaskan bahwa setelah buta, dia tiba-tiba mendapat pencerahan dan menguasai seni rahasia yang membuatnya berhasil kabur dari Gunung Sembilan Penyihir yang mematikan. Dia tersenyum manis, memberitahu bahwa dia merasuki sebuah tubuh rasanya terlalu sulit untuk dipercaya. Teknik pupil keluarga Luo adalah kedok paling sempurna untuk menyembunyikan pupil darahnya. Kakeknya langsung menangis terharu. Cucunya selamat dan bahkan berhasil membangkitkan bakat leluhur mereka. Dua barang yang dicuri oleh Lu Qingning itu harus segera dikembalikan kepada pemilik aslinya. Lu Qingtong menghentikan kakeknya dan tersenyum sangat dingin. Kalau dia menginginkannya, biarkan saja. Semakin tinggi kau memanjat, semakin keras kau akan jatuh. Kakek, ada satu hal lagi yang harus kita urus. Aku ingin membatalkan pertunangan itu, ucapnya sambil tersenyum menawan dan tanpa beban sedikit pun. Tuan Besar Luo langsung kaget bukan kepalang. Membatalkan pertunangan. Dia lalu mengeluarkan token penjaga bayangan. Aku mendapatkan benda ini dari salah satu pria yang terus memburuku. Benar-benar brengsek. Tuan Besar Luo mengumpat kesal, berbalik untuk pergi dengan amarah meledak-ledak. Aku akan membatalkan pertunangan ini sekarang juga. Pangeran kelima itu sama sekali tidak pantas untuk cucuku. Lu Qingtong menahan lengan kakeknya. Kakek, keluarga Yuan tidak akan setuju semudah itu. Dia tersenyum tipis dan membisikkan sesuatu di telinganya. Suatu pagi, seorang pelayan berlari sambil berteriak masuk ke kamar Lu Qingning, membangunkannya paksa. Ada mayat wanita telanjang yang digantung di gerbang kota. Seorang wanita tua menangis histeris dan bilang kalau itu adalah nona muda keluarga ini. Wanita tua itu sudah tertangkap dan mengaku bahwa Andalah yang menyuruhnya menangis di sana, mengklaim bahwa mayat itu adalah nona muda keluarga Luo siapapun itu. Pelayan itu terbata-bata. Lu Qingning langsung melek sepenuhnya. Tidak banyak yang tahu Lu Qingtong sudah kembali. Jadi, bagaimana menurut kalian? Digantung di gerbang kota untuk tontonan setelah disiksa, apakah ini ulah Yuanu yang kejam? Ayo kita mulai! Semuanya bermula dari ide gadis ini. Tiba-tiba, panah dengan pesan darurat mendarat tepat di kasurnya. Isinya, gagal. Cepat kemari. Dia menggertakkan gigi. Tidak mungkin dia diam saja.
Menyamar, dia langsung kabur dari kediaman dan hal itu langsung dilaporkan ke pihak Markis. Sementara itu, kakek Luo sedang mengundang para bangsawan dan keluarga kerajaan Dongli untuk sebuah pesta besar. Tiba-tiba, pintu terbanting terbuka dan suara penuh amarah menggema. Putri ketujuh. Aku yang akan membereskan semuanya. Apa mayat di gerbang kota itu ulahmu? Semua orang menahan napas, menyimak. Luo Qingtong memalsukan suaranya dan membalas. Membereskan apa? Aku tidak paham maksudmu. Luo Qingning sama sekali tidak mengenali suara asing itu. Kau mencoba mengkhianatiku? Dasar brengsek. Kau sendiri yang menyuruhku memancing Luo Qingtong ke Gunung Sembilan Penyihir, melumpuhkannya, membutakannya, dan membiarkan para bajingan itu menghancurkannya. Lalu kenapa dia kembali tanpa luka sedikit pun? Tiba-tiba, layar pembatas ruangan hancur berkeping-keping. Kakek Luo menatap si teratai putih itu, wajahnya gelap dipenuhi amarah murni. Luo Qingtong langsung melepaskan penyamarannya. Mata si teratai putih membelalak ngeri menyadari dia masuk perangkap. Dasar monster! Kakek Luo mengamuk hebat dan langsung menendangnya keras. Semuanya, tolong jadi saksi atas kejadian hari ini. Aku akan berangkat ke Kekaisaran Tianyu sekarang juga untuk membatalkan pertunangan ini. Setelah drama pertunangan itu, Luo Qingtong fokus melatih teknik pupil matanya. Sementara si babi malah asyik mengunyah paha ayam, total mengabaikan rubah kecil yang merengek. Babi, kasih bola salju satu gigitan napa? Omel Luo Qingtong. Si babi langsung tampak tersinggung. Tunggu, bola salju. Aku kan yang ikut kamu duluan. Kenapa aku tidak punya nama resmi? Luo Qingtong mengangkat bahu. Kamu jadi babi kecil harum mulai sekarang. Dia tampak puas, meski julukan itu terdengar agak aneh. 7 hari berlalu, Luo Qingtong berhasil menembus tingkat Master Jiwa Bintang 3. Kecepatan gila yang sukses membuat si babi shock berat. Tapi dia mulai merasakan kerugian belajar tanpa master. Aku harus mencari cara untuk masuk ke Akademi Suci King yang agung. Namun pertama-tama, dia wajib menyembuhkan matanya untuk membuka kekuatan mutlak dari teknik pupil matanya. Tepat saat dia keluar dari ruang latihan, seorang pelayan melapor panik, nona muda, nona ketiga tiba-tiba menghilang. Sementara itu, sebuah paviliun melayang membelah awan. Pria ini memutuskan turun tangan langsung ke Dongli untuk menyelidiki Luo Qingtong. Sekarang dia berdiri di dek, benar-benar murka. Dia, Mingzun yang legendaris, bisa tersesat. Feng Yu menatap Beiqing. Padahal paviliun rohnya terbang normal. Kenapa kau harus mengutak-atiknya? Sekarang kita benar-benar keluar jalur. Beiqing hanya memasang wajah sok polos. Perhatikan baik-baik kekacauan ini. Aku cuma melihat Tuan sangat cemas dan ingin mempercepatnya. Feng Yu ingin sekali memukulnya. Kau pikir kau bisa menanganinya? Lihat posisi kita sekarang. Suara Mingzun sedingin es. Masuk ke ruang hukuman saat kita kembali nanti. Di tempat lain, King Tong mengerutkan kening. Seorang penjaga berlutut di depannya. Kami sudah menggeledah seluruh kota daun maple, tapi jejaknya nihil. Tolong hukum saya, Nona. Angkat kepalamu. Ini bukan salahmu. Luo Qingtong tahu persis apa yang terjadi. Keluarga kerajaan Tianyu bergerak cepat. Dia langsung memberi perintah tegas. Aku akan pergi sebentar. Kau yang bertanggung jawab di sini. Saat kakek kembali nanti, suruh dia jangan khawatir. Dan selama aku pergi, jika ada yang berani mencari masalah, siapapun orangnya, kalian punya izinku untuk membunuh mereka. Para penjaga mengiyakan perintah itu serempak. Malam harinya, Luo Qingtong yang berpakaian serba hitam memasang formasi pelindung super kuat di sekitar area halamannya. Babi kecil harum gagal paham kenapa dia memasang formasi di rumahnya sendiri. Qingtong bilang ini murni untuk berjaga-jaga dari ancaman. Setelah semuanya beres, dia membawa si babi dan kabur dari kota Daun Maple, menuju tempat yang tidak dikuasai oleh kerajaan atau dinasti manapun. Kalian pasti sepaham denganku. Ini adalah zona bebas aturan yang liar, surga sejati bagi para pendosa. Tempat di mana kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan, wilayah suci kegelapan. Ditakuti oleh 4 dinasti suci, dan asal-usul penguasanya benar-benar misterius. Dia hanya dikenal sebagai Mingzun. Di pinggiran kota cabang Dongle milik wilayah kegelapan, lautan tulang, jalur mata air kuning, memblokir jalan masuk. Untuk bisa masuk ke dalam kota, seseorang wajib punya kekuatan mutlak untuk menyeberanginya. Bahkan seorang raja bela diri akan hancur menjadi tulang dalam hitungan detik jika jatuh. King Tong menghela napas. Semoga aku bisa menemukan herba penawar di sini. Sebuah kapal raksasa terbang membelah langit. Lihat, sebuah kapal roh. Kira-kira siapa tokoh besar di dalamnya? Seseorang berseru kagum. Kapal itu perlahan melewati gerbang kota. Ingat, kau butuh token wilayah kegelapan untuk bisa masuk ke sana.
Pemilik kapal mewah itu cuma peringkat besi, tapi tingkat itu pun sudah jadi impian banyak orang. Bukti nyata betapa berharganya token itu. King Tong dengan santai menopang dagunya. Kapal yang lumayan bagus. Aku harus punya satu kapan-kapan. Tepat saat itu juga, Yu dan Mo turun dari kapal tersebut. Tiba-tiba, formasi pelindung kota berdengung terbuka. Kesembilan gerbang terbuka lebar saat tuan kota sendiri berlari keluar untuk menyambut seseorang. Mungkinkah itu token platinum? Salah besar. Semua 9 gerbang terbuka. Itu pasti Ming Zun, sang penguasa wilayah kegelapan. Sebuah pavilion melayang terbang tepat di atas kepala mereka. Ming Zun berdiri dengan sangat angkuh di deknya. Mendengar helaan napas kaget dari bawah, dia menatap tajam Bei King, yang baru sadar dia tak sengaja menekan tombol pamer. Dia langsung berlutut. Tuan, bunuh saja saya sekarang. Jadi apa pelajaran yang kita dapat hari ini? Jangan bikin bosmu emosi. Feng Yu menarik si bodoh itu. Aku yang akan mengurusnya. Dia takkan bisa bangun dari kasur. Ayo kita ikuti cerita gila ini. Ming Sun merasa geli sekaligus kesal. Feng Yu pun langsung menyeret Beking pergi. Lu Qingtong menatap ke arah pavilion itu. Babi bodohnya malah mengejek. Kau tidak bisa melihat apapun. Memangnya ada apa sih? Lu Qingtong juga sangat penasaran siapa sebenarnya penguasa domain gelap itu. Dia mengaktifkan pupil darahnya dan langsung melihat ke atas. Tatapan tajam Ming Sun menusuk ke bawah. Seseorang baru saja memata-mataiku. Perasaan yang benar-benar sangat familiar. Mungkinkah itu wanita tersebut? Yumo gemetar ketakutan. Jadi ini yang namanya Ming Sun. Satu lirikan saja sudah cukup membuatnya menahan napas. Kekuatan dan status seperti ini pasti akan kumiliki suatu hari nanti. Lu Qingtong si pembuat masalah malah bersembunyi di sudut, gemetar bersama babinya. Nyaris saja. Pria itu hampir melihatnya. Setelah mulai tenang, dia berjalan ke salah satu rantai besi raksasa yang membentang di atas sungai. Dengan satu tolakan kaki, dia melompat menyeberang dengan sangat anggun. Beberapa orang bodoh mencoba ikut-ikutan karena mengira itu mudah. Tapi mereka jatuh ke sungai, jeritan mereka menggema saat tubuh mereka hancur menjadi tulang. Lu Qingtong menoleh dengan senyum dingin. Jalan mata air kuning nyatanya tidak semudah yang terlihat. Di kediaman penguasa kota cabang, Feng Yu dan Becing memberikan laporan kepada Ming Sun. Nah, kalian harus memperhatikan bagian ini. Dia baru saja mengecek daftar pengunjung Gunung Sembilan Penyihir dan tampak sangat frustrasi. Feng Yu perlahan menasihati, Tuan, jangan khawatir. Karena seseorang menggunakan racun lendir pemakan hati padanya, dia pasti bersembunyi. Ming Sun hanya bisa mengikuti petunjuk itu. Becing terlihat sangat cemas. Tuan, kondisi meridian Anda adalah cacat bawaan. Mungkin saja kita salah. Feng Yu langsung menyuruh si bodoh itu diam. Gelombang energi brutal meledak dari tubuh Ming Sun, membuat mereka berdua terpental. Mereka sama sekali tidak protes. Malah terlihat antusias. Sudah lama sekali sejak tuan mereka menggunakan kekuatan penuhnya yang mengerikan ini. Seseorang bisa memperbaiki meridian sang tuan. Kita pasti akan menemukan orang itu. Meskipun harus menggali tanah sedalam 3 kaki sekalipun. Membayangkan wanita itu menggunakan trik pengobatannya pada orang lain, entah kenapa membuat Ming Sun merasa sangat tidak nyaman. Tidak, wanita itu sangat licik seperti rubah. Kalian berdua mungkin tidak akan sanggup menghadapinya. Saat kalian menemukannya, segera lapor kepadaku. Ini adalah perintah mutlak. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Aku sendiri yang akan menangkapnya. Mereka berdua segera mematuhi perintah itu. Becing tiba-tiba teringat sesuatu. Bekas gigitan di bibir tuannya. Mungkinkah sang tuan menyukai wanita liar itu? Dia baru saja mau bicara. Tapi tangan Feng Yu di bahunya langsung menghentikannya. Jika kau tidak ingin mati, tutup mulutmu. Di saat yang sama, Lu Qingtong memasuki rumah lelang dengan wajah tertutup topeng. Aku ingin menjual cairan obat, katanya. Suaranya diubah dengan sihir menjadi tua dan serak. Seorang petugas yang mendengarnya buru-buru pergi memanggil sang manajer. Sebuah botol kecil kemudian diletakkan tepat di atas meja. Cairan ini bisa menyembuhkan cedera meridian apapun, seburuk apapun itu. Ini seperti memiliki satu nyawa tambahan. Sang manajer tidak berani mengambil keputusan dan memanggil atasannya. Pria dengan kumis tebal melengkung. Lu Qingtong langsung menyerahkan botol itu kepadanya. Pria itu membukanya dan aroma obat yang kuat memenuhi udara. Ini adalah ramuan yang hampir mencapai tingkat surga, ucapnya dengan jari gemetar. Senyum licik perlahan muncul di wajahnya. Ramuan ini memang berkualitas sangat bagus, hampir mendekati tingkat tinggi. Dia menatap tajam ke arah Lu Qingtong, tapi gadis itu sama sekali tidak bereaksi. Tapi kami perlu memverifikasi efeknya. Tolong tunggu di sini. Dia pergi membawa ramuan itu. Mata Lu Qingtong langsung berubah dingin.
memancarkan aura niat membunuh. Pria berkumis itu bersembunyi di sudut ruangan. Ini sebenarnya ramuan tingkat tertinggi, tapi teknik pembuatannya terlihat sangat kasar. Dia pasti menemukannya secara kebetulan. Waktu yang sempurna karena tuanku sedang mengumpulkan obat penyembuh meridian. Ini benar-benar sebuah kesempatan emas. Kalian pasti sudah menebaknya, kan? Saat kembali, Lu Qingtong menatap botol itu dan menyadari ramuannya telah ditukar. Pria itu bersikeras bahwa itu palsu. Mata Lu Qingtong sangat dingin, tapi dia diam saja. Dia meninggalkan botol palsu itu dan berjalan keluar. Di jalanan, babi itu sangat marah. Kenapa kau tidak membongkar kebohongannya? Lu Qingtong hanya menyuruhnya untuk diam dan melihat saja. Kau pikir ramuanku bisa diambil semudah itu? Di arena pertarungan berdarah, raungan para penonton terdengar sangat memekakan telinga. Sosok Lu Qingtong menarik perhatian seorang pelayan wanita. Babi itu tidak mengerti tujuannya, tapi Lu Qingtong terlihat sangat misterius. Pelayan itu mendekatinya perlahan. Tuan, mau memasang taruhan atau mencari yang lain? Lu Qingtong langsung mencengkeram tangan pelayan tersebut. Jangan sentuh aku. Paham? Pelayan itu menjerit kesakitan dan memohon ampun. Lu Qingtong melepaskannya dan berjalan masuk ke dalam kerumunan. Pelayan itu bergumam pelan. Tidak suka wanita, jadi dia pasti menyukai pria. Di panggung 9, pria bertubuh besar sedang dihajar oleh pria kurus. Lu Qingtong menunjuk pria besar itu. Aku bertaruh padanya 100.000 koin emas. Pelayan itu tertegun kaget. Karena dia tidak bergerak, Lu Qingtong menambahkan, catat saja. Aku bertaruh pria besar itu menang. Tepat saat pria kurus itu merayakan kemenangannya, Lu Qingtong berjalan mendekati pria besar yang terkapar itu. Apa kau masih ingin hidup? Mata pria itu menatapnya dan menjawab, ya. Lu Qingtong menggunakan teknik rahasianya. Jika kau ingin hidup, bangun dan bunuh dia. Percayalah, kita akan melihat aksi brutal. Aku akan menyelamatkanmu. Mata pria besar itu langsung terbuka lebar. Sini kumpul, kita bakal saksikan kegilaan ini bersama. Energi berdarah meledak dari tubuhnya. Dengan raungan buas, dia menerjang pria kurus itu. Lalu menghancurkan kepalanya sampai hancur lebur. Dia meraung lagi saat meridiannya meledak, lalu ambruk ke tanah. Lu Qingtong menatap pelayan itu dengan tajam. Panggil manajer dan bawa uangku. Pelayan itu gemetar menjelaskan. Dia harus hidup untuk menang. Ini seri, jadi arena yang menang. Lu Qingtong langsung melepaskan tawa yang sangat dingin. Siapa bilang dia mati? Di kediaman penguasa kota, Ming Sun memegang eliksir dengan wajah gelap. Kamu meraciknya? Pria berkumis itu berlutut dengan senyum sombong. Benar. Saya sangat beruntung bisa masuk ke ranah mistis dan berhasil meracik obat ini. Suara Ming Sun sedingin es. Siapa yang memberimu resep ini? Katakan. Pria itu seketika terkejut. Mata Ming Sun makin dingin, membuat pria itu sadar ada yang salah. Saya sungguh meracik eliksir ini. Nada Ming Sun tiba-tiba sedikit melembut. Dari mana kamu dapat ini? Kamu tidak mungkin membuat resepnya. Pria itu tahu dia sudah ketahuan. Tepat saat dia mau menjelaskan, tangannya mulai berasap. Itu orang berjubah hitam. Itu dia. Tolong, saya salah. Saya akan mencarinya sekarang. Dia menjerit kesakitan. Apakah orang berjubah hitam ini ada hubungannya dengan wanita itu? Batin Ming Shun. Being, suruh orang mengikutinya dan bawa manajer utama rumah lelang itu ke hadapanku sekarang juga. Fuyu tidak paham kenapa tuannya sangat heboh. Ming Shun melempar eliksir itu padanya. Begitu membukanya, Fuyu benar-benar terpana. Ini nyaris sama dengan obat penyembuh suci milik tuan, tapi resepnya ternyata sudah jauh ditingkatkan. Jika itu benar wanita tersebut, dia pasti bisa menirunya hanya dengan sekali lihat. Fuyu berpikir semangat. Kalau memang dia, aku pasti akan menemukannya. Sekarang perhatikan baik-baik. Dia masuk ke arena, membuka paksa mulut pria itu, lalu menuangkan cairan hijau misterius, kemudian menepuknya. Pria itu berdiri dengan gemetar. Penonton sangat takjub. Apa yang sebenarnya diberikan oleh orang berjubah hitam itu? Dia menatap wasit yang melongo. Bisa nyatakan dia menang sekarang? Begitu gong berbunyi, penonton langsung histeris. Siapa Anda sebenarnya? Tuan, saya akan beli eliksir itu berapapun harganya. Senyum kemenangan langsung muncul di bibir Lu Qingtong. Panggil aku Dokter Iblis Murid Hantu. Di ruang VIP Arena, dua manajer tersenyum lebar menatap Lu Qingtong. Tuan Dokter Iblis, masih punya berapa botol eliksir lagi? Sebelum mereka selesai bicara, Qingtong menjawab dingin. 10. Kalian ambil 5 untuk arena dan lelang sisanya. Aku ambil 90%. Kerja sama ke depannya sama. Sepakat? Manajer utama sangat kegirangan. Dan carikan aku tanaman herbal ini. Dia menyerahkan daftar. Jika butuh apapun, datang saja padaku. Saat pria itu mengambil daftarnya, sebuah suara tiba-tiba menyela.
Siapa dokter iblis murid hantu? Manajer itu kesal sekali. Siapa orang kasar ini? Beraninya mengganggu kesempatannya untuk mendekati sang dokter iblis. Yuan Mo mendorong seorang pegawai, memamerkan token domain gelap miliknya. Beginikah caramu memperlakukan tamu? Kamu dokter iblis murid hantu? Ikut aku sekarang dan selamatkan adik seperguruanku. Meridiannya terluka parah. Lu Qingtong sama sekali tidak bergerak. Yuan Mo menyebutkan Akademi Qinsen yang hebat untuk membujuknya. Kami tentu akan memberimu imbalan yang sangat besar. Kalian pasti setuju ini badas. Lu Qingtong tersenyum licik. Aku punya 3 aturan. Aku tidak menyelamatkan orang yang pantas mati. Aku tidak menolong orang yang bisa ditolong orang lain. Dan aku tidak mengobati orang yang bikin aku muak. Kamu carilah tabib lain. Ucapannya membuat Yuan Mo merasa seperti menelan lalat hidup. Kakak senior, jangan buang waktumu dengan orang sombong ini. Ayo kita cari Master Luo saja. Tepat saat Yuan Mo hendak pergi, pria berkumis melintang tadi mendadak tersandung masuk ke dalam. Guru, ampuni saya tahu saya salah. Tolong lepaskan saya. Pria itu membenturkan kepalanya ke lantai berulang kali. Murid Akademi belum pernah melihat hal seperti ini dan menuduh Qingtong kejam. Lu Qingtong hanya mencibir dingin. Master Luo? Lalu kenapa kamu tidak jelaskan alasanmu jadi begini? Para murid langsung terkejut. Bagaimana mungkin pria menyedihkan ini Master Luo? Manajer arena melihat lencana di dada pria itu. Lencana tingkat bumi. Astaga, dia benar-benar Master Luo yang legendaris. Master Luo menggeliat kesakitan. Saya tidak seharusnya menukar eliksir Anda. Tolong ampuni saya. Seorang murid bergumam pelan. Itu tetap bukan alasan untuk bertindak sekejam ini. Tapi manajer itu langsung membentak mereka. Jangan berani menceramahi dokter iblis soal moral. Jika itu kalian pasti melakukan hal yang lebih buruk. Yuan Mo tahu dia harus pergi, tapi Qingtong menghentikannya. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Kalian pikir bisa kabur begitu saja? Berlututlah, bersujud, dan minta maaf 3 kali, lalu aku akan melepaskanmu. Yuan Mo sangat murka. Lu Qingtong menatap mereka. Oh, jadi jawabannya tidak. Manajer memanggil penjaga untuk mengepung mereka. Ini adalah domain gelap. Kalian pikir tempat apa ini sebenarnya? Yuan Mo akhirnya terjebak. Kesombongannya lenyap, digantikan oleh ekspresi yang sangat gelap. Dia pun menunduk dan berlutut pasrah. Saya buta akan kehebatan Anda, Tuan Dokter Iblis. Saya telah membawa rasa malu bagi sekte saya. Tolong maafkan kami. Lu Qingtong mengusirnya dengan kesal, lalu melemparkan penawar pada Master Luo. Ambil ini dan pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kira-kira apa rencana dia selanjutnya ya? Lu Qingtong sedang mandi. Kekuatan keluarga Luo terlalu lemah. Terutama kakeknya yang terjebak di ranah markis bela diri. Coba tebak apa yang dia pikirkan saat berendam. Sambil menikmati buah, tiba-tiba matanya menyipit tajam. Alarm di luar yang dia pasang baru saja berbunyi. Dia langsung memakai jubah hitamnya. Siapa di luar sana? Tanyanya dengan suara berat. Tatapan Mingsan tampak begitu gelap. Kita bertemu lagi, godanya. Lua Qingtong menjerit dalam hati. Kenapa cowok ini lagi sih? Dia terus mengejarku dari Gunung 9 Penyihir sampai ke sini. Apa dia naksir aku? Suaranya langsung diubah jadi tua dan serak. Siapa Anda, Tuan? Mengintip pria yang sedang mandi. Jangan bilang Anda salah masuk kamar. Mingsan jelas kaget mendengar suara pria itu, tapi dia tetap tenang. Wanita itu sangat licik. Ini pasti cuma penyamaran. Dia lalu mengeluarkan sebuah ramuan. Dokter jahat, murid hantu, apa kau yang meracik ini? Lua Qingtong langsung paham. Sialan. Dia masih mengenalinya padahal resepnya sudah kubah dan malah jatuh ke tangannya. Dia terpaksa berbohong. Ya, itu buatanku. Apa Anda ingin aku meracik sesuatu? Mingsan masih curiga. Dari mana kau dapatkan resep ini? Qingtong berbohong tanpa ragu. Aku menukarnya dengan seorang gadis muda. Aku menyelamatkan nyawanya, dan dia memberikan resep itu padaku. Aku pikir itu bagus, jadi ku buat saja. Ada masalah? Tiba-tiba Mingsan meraihnya dengan wajah yang sangat gelap. Terdengar suara robekan keras pada jubahnya. Dia tidak menyangka gadis itu bisa menghindar. Luing Tong langsung menjauh, panik setengah mati. Aku tidak pakai baju dalam. Apa orang ini mesum? Dia mencoba merobek pakaianku secara paksa. Perhatikan baik-baik momen ini. Saat Mingun mencoba meraihnya lagi, dia sudah terpojok. Tapi ide gila tiba-tiba muncul. Dan dia langsung menggenggam tangannya. Dia lalu mengarahkan tangan pria itu ke bawah tubuhnya. Sentuhan di balik jubah itu membuat wajah Mingsun menghitam. Keras. Dia ingat pelayan bilang kalau orang berjubah hitam ini adalah penyuka sesama jenis. Padahal dia sangat yakin itu wanita yang menyamar, tapi sentuhan di tangannya sangat nyata. Lua Qingtong langsung mengambil kesempatan emas ini.
Ya ampun, kau juga suka pria ya? Aku suka banget pria tampan dan kuat sepertimu. Lihat, kau membuatku sangat bergairah. Ming merasa mual seketika. Pikirannya kosong, dia langsung menarik tangannya dan mundur seolah baru saja tersengat listrik. Dua pria yang menguping di luar punya ekspresi yang sangat berbeda. Aku tak tahu tuan muda suka hal begini. Funu langsung menjita kepala si bodoh. Masih berani bicara keras saat menguping? Mau dihajar lagi? Loing Tong malah melompat mendekati Ming Sun. Ayo main si tampan. Ming Sun menepis tangannya dengan kasar. Menjauh dariku. Jangan berani sentuh aku. Kalian pasti ngakak lihat ini. Luo Qingtong tanpa malu terus menggodanya. Kenapa ragu? Takut siapa yang di atas? Dia lalu bergerak makin dekat. Aku biasanya di atas, tapi demi kamu, aku mau kok di bawah. Ayolah, tampan. Aku baru saja mandi dan tidak pakai apa-apa loh. Tangannya sudah ada di dada pria itu. Sementara yang lain meraba pinggangnya. Ming berjengit kaget dan langsung menghilang dalam sekejap mata. Lu Qingtong cuma bisa berdiri diam, tertegun. Suara Ming Sans yang sangat marah terdengar dari luar. Menjijikkan. Benar-benar menjijikkan. Fun Yu langsung menarik Beijing yang masih melongo. Ayo pergi. Tuan sedang marah besar. Setelah lama hening, Loing Tong melepas topengnya. Tadi itu benar-benar menakutkan. Pria ini rasanya makin lama makin sulit untuk dihadapi. Dia mengeluarkan pisang yang disembunyikannya dan mulai makan. Apa dia harus sekeras kepala itu? Padahal aku tak melakukan hal seburuk itu. Dengan jentikan jarinya, babi itu dilepaskan dari pagoda. Hewan itu langsung menatapnya dengan pandangan yang sangat aneh. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku mencium bau pria dari Gunung Sembilan Penyihir itu? Bukannya kau sedang mandi? Lua Qingtong langsung meledak marah. Diam kau. Ini semua salahmu. Kenapa dia mengejarmu dari awal? Kau pasti punya sesuatu yang dia inginkan, kan? Babi itu tampak tak terima. Memangnya aku ngapain? Kau yang mencium, memeluk, dan menggodanya, lalu sekarang kau menyalahkanku? Lagi pula, dia menanyakan hal-hal aneh padaku yang sama sekali tidak aku mengerti. Lu Qingtong langsung merasa penasaran. Apa yang dia tanyakan? Babi itu berpikir sejenak. Dia bertanya tentang resep obat kuno. Mana aku tahu soal itu? Mendengar ini, Lu Qingtong berpikir keras. Itu bisa menjelaskan luka dalam aneh yang dideritanya. Yakin kau tidak tahu resep itu? Babi itu menggeleng kuat. Aku sungguh tak tahu. Kalau tahu, aku tak perlu lari dan tanda tangan kontrak tak adil denganmu. Ekspresi Lu Qingtong langsung berubah jadi polos tak bersalah. Gimana kalau besok kita makan babi panggang? Babi itu langsung menangis. Tuan, aku salah. Keesokan paginya, Lu Qingtong sadar dia sedang diikuti. Dia cuma tersenyum tipis. Pengawal gratisan. Dia sedang menuju ke pasar budak sekarang. Sudah saatnya membangun pasukannya sendiri. Dokter jahat ini tiba di pasar budak dan langsung disambut hangat oleh manajernya. Lua Qingtong bilang ingin membeli budak petarung. Semakin kuat, semakin bagus. Manajer itu pun membawanya ke sebuah ruangan pribadi. Dengan satu tepukan tangan, sekelompok budak berantai dibawa masuk. Mereka semua adalah ahli tingkat martial marquis. Mereka semua sudah dikendalikan dengan segel. Jadi, dari pilihan ini, mana yang akan dia bawa pulang? Kita cari tahu nanti. Selama segel itu ada, mereka tidak bisa membantah atau naik ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Lua Qingtong menatap tajam ke arah kerumunan itu. Dulu mereka itu jenius. Sekarang, hidup mereka dikendalikan orang lain. Ikuti terus ceritaku, karena di dunia ini yang kuat selalu menindas yang lemah. Tiba-tiba, tatapannya terkunci pada satu orang di kerumunan. Sepasang mata ungu menatap balik ke arahnya. Wanita ini memborong semua budak hanya karena melihat pria itu. Dia lalu mengangkat dagunya. Aku tahu siapa dirimu. Aku bisa melindungimu dari mereka. Di depan semua orang, dia menghancurkan rantai di lengan pria itu. Saat manajer mulai panik, pria itu menerobos maju dan berlutut tepat di depannya. Hidup dan mati Zuyu kini hanya milik sang tuan. Malam harinya di kediaman Loing Tong, dia menyesap tehnya. Baiklah, bicara sekarang. Babi itu menyemburkan tehnya. Orang yang ditanya langsung terlihat sangat panik. Di rumah penguasa kota, Fan Yu dan Beijing mengawasi dari kegelapan. Ini sudah lewat sehari semalam. Fan Yu, jangan bilang malam itu tuan kita benar-benar fungu langsung menampar Beijing. Kan sudah kubilang awasi terus dokter iblis itu. Sudah kau lakukan? Funu cepat-cepat menjawab. Tenang saja. Aku sudah menyuruh orang mengawasinya. Kalau tidak ada hal lain, kita pergi sekarang. Ekspresi Ming San sangat dingin, amarahnya memuncak. Dokter iblis itu satu-satunya petunjuk tentang wanita tersebut. Kalau tidak aku pasti sudah membunuhnya sejak awal. Semakin memikirkan hal itu, aku jadi semakin emosi.
Suara pecahan keras pun menggema di seluruh ruangan. Beraninya dia menginginkanku. Kembali ke kediaman Lu Wingtong, orang itu diam saja, lalu sepertinya sudah membuat sebuah keputusan bulat. Dia melepas ikatan rambut dan jubah luarnya. Rambut panjang ungunya terurai bebas, membuktikan kalau dia sebenarnya adalah seorang wanita. Perhatikan baik-baik bagian ini. Zuyu sangat bingung kapan tuannya membongkar penyamarannya itu. Qingtong berkata santai, "Ingat saja mulai sekarang, kau hanya melayaniku." Dia memberi isyarat agar wanita itu mendekat kepadanya. Saat Suyu mendekat, Qingtong membuka telapak tangannya dan menggunakan mata darahnya, menanamkan segel mematikan di kening Suyu. Suyu merasakan dengungan di kepalanya. Rasa sakit luar biasa seakan ada yang hancur. Matanya membelalak kaget. "Tuan, jangan tanya kenapa hal ini terjadi. Aku hanya tidak suka nyawa orang-orangku dikendalikan oleh orang lain," ucap Qingtong dengan sangat dingin. "Aku tidak peduli siapa kau sebelumnya atau dendam apa yang kau miliki. Saat kau sudah cukup kuat, kau boleh pergi balas dendam. Aku tidak akan menghentikanmu sama sekali. Tapi selama kau bersamaku, kau tidak boleh punya niat tersembunyi. Bisa kau lakukan itu? Semua yang aku miliki kini sepenuhnya milik Tuan. Tolong tenang saja." Qingtong kembali duduk. "Mulai sekarang kau yang akan mengurus semuanya di tempat ini. Saat para budak tiba, kau harus mengatur mereka menjadi tim patroli. Ini petanya. Waktunya memberi pelajaran berharga pada para mata-mata itu." Siang harinya di rumah penguasa kota, Mingun duduk di singgasananya. Seorang pria tua tersenyum kepadanya. "Tuan memanggil saya. Apa ada yang bisa saya bantu hari ini?" Suara Ming Sun terdengar sangat tegas. "Kau tidak boleh menyentuhnya." Pria tua itu kebingungan. "Kenapa? Kenapa Tuan begitu peduli pada orang rendahan ini?" Ming menjawab santai, "Dia itu orangku." Ingatan tentang kejadian sebelumnya justru membuat darahnya semakin mendidih. "Aku saja belum menyentuhnya sama sekali. Apa hakmu melakukan itu?" Pria tua itu tersenyum dan menjelaskan, "Aku hanya ingin melihat orang macam apa yang bisa memurnikan eliksir tingkat dewa." Wajah Moon langsung menggelap. Melihat ketidakpercayaannya, pria tua itu berjanji tidak akan membuat masalah lagi. "Sebaiknya jangan macam-macam." Mingan berdiri untuk pergi. Saat dia melewati pria tua itu, si tua langsung menyadari ada tingkah laku yang sangat aneh. "Gila, kan?" Katanya dokter iblis itu menyukai pria, tapi Ming Zun malah sangat melindunginya. Ini membuat si tua menjadi semakin penasaran. Malam itu, Suyu menemui Lu Qingtong. "Kami berhasil menemukan rumput jiwa naga langit dan bumi. Penjualnya ingin bertemu langsung dengan Anda." Keesokan harinya, Lu Wingtong langsung pergi menuju arena pertarungan berdarah. Begitu dia melangkah masuk, tatapan pria tua itu langsung tertuju padanya, membuatnya merinding ketakutan. Katanya kemampuan medis dokter iblis itu sungguh luar biasa hebat. "Aku penasaran apa kau bisa menyembuhkanku. Kalau bisa, rumput jiwa naga langit dan bumi ini jadi milikmu," ucap pria tua itu sambil terus menelitinya. Lua Qingtong mengaktifkan mata darahnya dan melihat tubuh pria tua itu sedang diselimuti oleh energi yang sangat ganas. "Maaf, aku tidak bisa menyembuhkanmu," ucapnya datar dan langsung berbalik pergi. Pria tua itu jelas tidak percaya begitu saja. "Kau bahkan belum memeriksaku dan langsung bilang tidak bisa, atau kau takut?" Lu Tingtong membalas dengan sangat santai. "Napasmu sangat dalam dan bergema. Itu artinya energi di dalam tubuhmu sedang sangat kacau. Kuku jarimu pucat dan kulitmu cerah tapi kendur, yang berarti aslinya kau jauh lebih muda dari penampilanmu saat ini. Terus terang saja, kau menekan ini dengan kekuatanmu sendiri, tapi kemungkinan besar usiamu 10 kali lebih muda dari kelihatannya." Pria tua itu tertegun, lalu meledak dalam tawa bahagia. "Bocah ini benar. Tidak ada satupun kata yang salah. Kau memang tidak bisa menyembuhkan luka ini." Lua Qingtong hanya memutar bola matanya malas. Kan itu yang dia bilang dari awal. "Selamat tinggal." Dia baru saja mau pergi saat si tua memanggilnya kembali dan melempar rumput jiwa naga langit dan bumi itu. "Ada barang lain juga di dalamnya. Kuharap kau bisa memanfaatkannya dengan baik." Dia lalu melangkah pergi. Lingtong benar-benar kebingungan. Apa dia gila? Itu sangat tiba-tiba. "Percayalah padaku. Di rumah penguasa kota, Ming sedang mengawasi semuanya. Ayo kumpul." Rumput jiwa naga surga bumi ini bahan penyembuh racun mematikan. Dia memanggilnya bocah, lalu disuruh mengundang dokter gila. Perintahnya mutlak. Coba saja kabur kali ini. Beijing sangat syok. Mungkinkah sang tuan? Tapi tatapan dingin dari mata Ming Sun membuatnya menelan ludah. Fungu langsung menggeplak bawahan bodohnya itu. "Kami akan segera urus." Dia menyeret Beaking pergi. "Bah kecil, mulutmu itu bakal bikin nyawamu melayang nanti. Pakai untuk hal lain saja."
Bing bingung. Feng Yu tersenyum penuh makna. Tenang, kamu bakal segera tahu. Pas dia keluar arena, pemuda bernama Chuling lari lalu berlutut padanya. Tuan Dokter Gila, tolong ibuku. Ching Tong bingung. Bukannya ibumu sudah meninggal? Gimana caraku menolongnya? Chuling Fong cepat menjawab. Ibuku belum mati, dia tersenyum padaku. Cuma kamu yang bisa. Wujudnya memudar, hampir lenyap. Loing Tong penasaran melihat ekspresi Tuing Fong yang terlampau gembira. Makasih banyak, Tuan. Mulai sekarang kamu guruku. El King Tong tiba di rumah Chuling Fong dan melihat bayangan pudar seorang wanita. Sindrom pemisahan jiwa. Langka nih. Dia menyuruh Chuling Fong menyodorkan tangan lalu menusuk telapaknya sampai berdarah. Dia lalu menggambar beberapa simbol di udara pakai darah. Pergilah. Simbol darah itu langsung masuk ke tubuh wanita itu, membentuk karakter segel di dahinya. Saat darahnya pudar, nyawanya kembali. Chuling Fong sangat berterima kasih. Tiba-tiba, tatapan Lu Ching Tong menajam dan menarik sesuatu dari tangan wanita itu. Itu adalah benda aneh. Perhatikan baik-baik. Kayu penuntun jiwa 1000 tahun ini benda yin jahat pencuri jiwa. Jika dirawat, ini bisa menutrisi jiwa. Jadi ini yang melukai Ibu Chuling. Chuling menatap Ling Tong khawatir, tapi dia menepisnya. Kamu tahu dari mana asal barang ini? Luar kota. Ibuku jadi begini tepat setelah menemukannya. Saat mencapai gerbang kota, Fan Yu menghentikannya. Dokter Gila, tolong tunggu. Tuanku memanggilmu. Lua King Tong bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa Tuan Wilayah Gelap ingin menemuiku? Buat meracik obat untuknya? Dia mulai bertanya-tanya. Yakin, dia mengikuti mereka. Setibanya di sana, Fan Yu dan temannya langsung pergi. Luing Tong penasaran, matanya menatap sebuah resep di meja. Buah hati giok. Ming Sun punya. Bukannya ini ramuan buatanku? Gimana cara orang menganalisis komposisinya? Seketika, semuanya jadi sangat jelas. Kecuali itu pria dari Gunung Sembilan Penyihir, batinnya berteriak keras. Pria gunung itu dan Mingun. Apa mereka orang yang sama? Keringat dingin menetes di punggungnya dan dia mulai mundur. Aku harus kabur. Ini sangat gawat. Buk! Dia menabrak seseorang. Suara dingin Ming Sun terdengar dari belakang. Mau kemana? Lua King Tong rasanya ingin muntah darah. Sungguh sial. Munan menatapnya tajam. Kenapa diam? Coba kita tebak trik apa yang dia pakai sekarang. Ching Tong sangat marah. Trikku banyak. Kalau levelmu sama denganku, bakal kumainkan kamu sampai nangis. Tapi sekarang, dia tak berani. Dia tertawa canggung. Tuan, aku tak paham maksudmu. Ming San menikmatinya, tapi wajahnya tetap gelap. Oh, Luing Tong mulai asal bicara. Malam itu, aku tidak tahu itu kamu. Kalau tahu, mana berani aku menyentuhmu? Gimana kalau aku menebusnya dengan tubuhku? Ming San menggeram. Tutup mulutmu. Masih mau terus pura-pura? Ching Tong mundur saat dia mendekat. Buka topengmu sendiri, atau aku yang membukanya? Lua King Tong mengutuk keras dalam hatinya. Wajah di balik topengnya sudah banjir keringat. Saat Mingun menggapai topengnya, dia ingat kata pria tua itu. Dia bisa melihat 2 jam sehari. Jangan bergerak. Aku akan membukanya sendiri, bentaknya cepat. Saat topengnya terlepas, matanya kembali berwarna hijau terang, dan wajahnya adalah pemuda sangat tampan. Ming langsung membeku. Itu bukan dia. Lua Kingong berpose menggoda. Tuan, kamu tergoda? Mau bersenang-senang bersamaku sekarang? Dia mengerutkan kening, menarik dagunya semakin dekat. Ada kilat kekecewaan melintas cepat di matanya. Matanya salah. Belum yakin, dia mengusap ujung matanya. Lu King Tong menahan kedua tangannya. Aku tidak tahu kamu begitu terburu-buru. Kamu bikin aku malu. Wajahnya menggelap dan menampar kepalanya. Berhenti main-main. Keluar. Percikan jiwa pemberontak Luing Tong langsung menyala. Aku yakin bisa menghancurkanmu. Dia menggeser tangannya meraba tubuhnya, menyandarkan kepala di dadanya sambil menggerakkan bibirnya. Ming mendorongnya menjauh. Apa yang kamu lakukan? Lu King Tong menatap pria yang marah itu. Aku cuma mewujudkan hasrat terdalam di hatimu. Tuan, kamu sudah lama mengagumi aku kan? Kalian saksikan sendiri, kawan. Pertama dia ngintip aku mandi, sekarang malah mau buka bajuku. Gila banget kan? Bersiaplah untuk adegan manhwa paling gila ini. Dia sengaja berteriak memancing keributan, benar-benar mengabaikan amarah Mingan yang meledak. Pria itu kini terjebak. Aku tahu kau menyukaiku, tapi aku lebih suka berada di atas. Dia melanjutkan dengan wajah sok sedih. Jadi, hubungan kita ini tidak akan pernah berhasil. Kau harus menyerah. Mari kita jalan sendiri-sendiri saja. Ming benar-benar tak bisa berkata-kata. Dengan langkah berat,
Gadis itu pergi dengan gaya tersakiti. Lua Qingtong kegirangan setengah mati. Tuan besar itu penyuka sesama jenis dan terobsesi padaku. Sekarang semua orang tahu. Saat dia pergi, dia berbalik untuk melambai. Tapi melihat pria itu berdiri dengan tatapan membunuh, dia juga menyadari buah hati giok yang jatuh tepat di kakinya. Menahan hasrat untuk kembali mengambilnya, dia berbalik dan melangkah pergi. Kedua penjaga hanya menatapnya. Apa maksudnya berada di atas? Baru saja Fungu hendak menjelaskannya, sebuah aura dingin dan sangat mematikan tiba-tiba menyapu mereka berdua. Pintu itu hancur berkeping-keping, dan mereka terhempas keras ke tanah. Apa yang kalian dengar barusan? Mereka panik melambaikan tangan, dan Funyu buru-buru melapor bahwa berita tentang wanita itu datang dari Kekaisaran Tianu. Melihat laporan tersebut, Mingun langsung berkata, "Bersiaplah sekarang. Kita berangkat besok." Lua Qingtong benar-benar merasa frustrasi. Kenapa pria menyebalkan itu yang memiliki buah hati giok? Apakah dia benar-benar harus masuk ke dalam perangkapnya? Babi itu hanya mengangkat bahu. Tanpa buah hati giok tersebut, aku tidak bisa menyembuhkan racunnya. Babi itu malah menikmati melihatnya kebingungan. Kalau soal trik kotor, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tapi pria itu adalah masternya taktik licik. Aku tidak percaya tidak bisa menangani satu pria saja. Malam itu, Lu Qingtong yang berpakaian serba hitam menyusup masuk ke kediaman tuan kota. Aku pasti mendapatkan buah itu. Perhatikan momen ini malam itu, Lu Yingtong menyusup ke ruang penyimpanan obat dan mendengar suara. "Kakak keenam mengambil obat lagi ya. Aku sangat iri kau bisa melayani tuan yang seperti dewa." Pria itu mengeluh, "Tidak seburuk itu. Tuan sebenarnya sangat mudah didekati." Lua Qingtong yang bersembunyi di atas pohon hampir saja terjatuh mendengarnya. Mudah didekati? Lebih tepatnya sangat mengerikan. Tak lama, Shalu pergi dengan puas. Qingtong menyeringai. "Kau boleh juga." Saat situasi aman, dia memukul pria itu hingga pingsan dan menangkap obat yang dijatuhkannya. Detik berikutnya, dia sudah berganti memakai pakaian pria malang tersebut. "Apa yang kau lakukan di sini?" Sebuah suara memanggil, membuat Luo Qingtong terlonjak kaget. Itu adalah Beijing. Luo Qingtong langsung memulai akting terbaiknya. "Aku harus buang air, Tuan Beijing. Tolong maafkan aku." Beijing langsung mencengkeramnya. "Tuan sangat membutuhkan ini, dan kau malah bermalas-malasan. Ikut denganku." Lua Qingtong mendidih menahan marah saat si bodoh itu menyeretnya dan melemparnya kasar ke tanah. Begitu dia tiba di pemandian, sebuah suara yang sangat tenang berkata, "Masuklah ke dalam." Dia tidak berani menatap pria itu, tapi dalam hati bertanya-tanya apakah dia sedang berendam di pemandian penyembuhan lagi. Sebenarnya apa yang salah dengan tubuh pria ini? Saat dia menambahkan tanaman obat, dia terkejut setengah mati melihat buah hati giok tergeletak tepat di sebelah Mingun. Tangannya bergetar hebat, membuat pria itu menatapnya tajam. Dia buru-buru membuang muka. Tiba-tiba, Ming Sun berdiri. Mata Qingtong terbelalak lebar, wajahnya langsung memerah seperti tomat. Dia tersandung lalu jatuh sambil berteriak tepat ke dalam kolam pemandian bersama pria itu. Gawat! Gawat! Lua Qingtong benar-benar dilanda ketakutan yang luar biasa. Pria itu kaget oleh teriakannya, berbalik tepat saat gadis itu menabraknya dengan keras, membuatnya langsung memuntahkan seteguk darah segar. Lua Qingtong linglung di dalam air. "Kalian pasti tahu apa yang menusuk wajahnya, kan?" Dia menatap ke atas dan langsung membeku. Sialan. Dia melompat keluar dari air dengan jantung berdebar sangat kencang. Dia baru saja mau meminta maaf saat mengingat sesuatu dan langsung menelan kembali kata-katanya. Ming Sun, dengan tubuh bergetar, mengenakan jubahnya. Wajahnya sudah segelap arang. "Tuan, aku bersumpah ini murni kecelakaan yang tidak disengaja. Apakah kau mau mempercayaiku?" Qingtong mencoba keras menyelamatkan nyawanya sendiri. Mata pria itu sedingin es batu. "Kau benar-benar pantas mati." Kata-kata itu mengirimkan rasa dingin ke tulang belakangnya. "Tolong percayalah padaku. Aku sungguh tidak bermaksud melakukannya." Ming Sun terdiam sejenak. Kenapa ini terdengar seperti suara wanita? Aku tidak ingat punya pelayan wanita. Jantung Lua Tingong langsung mencelos jatuh. Ini benar-benar buruk. Rambutnya telah terurai dan air telah mencuci bersih semua penyamarannya. Ming melangkah maju ke arahnya. "Kau terlihat sangat familiar. Kemarilah. Biar aku melihatmu lebih jelas." Qingtong sudah berada di ambang batas kewarasan, mundur perlahan sambil berteriak keras. Tidak. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia mencoba kabur, tapi malah mendengar suara pria itu ambruk. Darah kini merembes keluar dari tubuh Ming Sun. Apakah aku mengganggu proses penyembuhannya dan membuat lukanya semakin parah? Batinnya bertanya-tanya. Tidak. Mungkin saja dia memang sudah seperti ini dari awal.
Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tapi entah kenapa, dia merasa sangat cemas. Dia akhirnya berbalik. Ini hanyalah karma buruk. Kurasa aku berhutang satu padamu. Dia berjuang keras menarik pria itu keluar dari air. Dia sedang berendam di pemandian penyembuhan, dan gangguan tadi telah menyebabkan saluran meridiannya hancur berantakan. Bahkan meridian utama yang sebelumnya dia perbaiki kini hancur dengan sangat cepat. Dengan napas berat, dia memutuskan untuk memberinya pemeriksaan menyeluruh. Semakin dalam dia memeriksa, semakin terkejutlah dirinya melihat kondisi pria itu. Semakin kuat seseorang seharusnya semakin tangguh pula tubuh mereka. Tapi pria ini adalah kebalikannya. Saluran meridiannya benar-benar serapuh selembar kertas. Bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi ke tingkat yang begitu mengerikan dengan tubuh hancur seperti ini? Gadis itu tidak habis pikir. Dia akhirnya memutuskan untuk memperbaiki meridiannya sebelum pria itu mati kehabisan darah. Seiring berjalannya waktu, sekujur tubuh Lingong sudah dibanjiri keringat. Saat selesai, dia kesakitan, energi spiritualnya mengamuk liar. Jadi, menurut kalian, apakah pria ini semacam cheat kekuatan berjalan? Kita lihat saja nanti. Sini temani aku nonton ini. Tiap kali energinya berputar, setengah kekuatannya kembali, bikin dia hampir saja meledak. Dia terpaksa menekan kultivasinya agar tidak naik tingkat. Tiba-tiba, ketukan pintu membangunkannya dari meditasi panjang itu. Bichin dan temannya mendengar keributan dan langsung bergegas. Lu Qingtong cepat-cepat menyelinap keluar pintu. Karena tak ada jawaban, mereka mulai panik. Jaga pintu keluar! Saat pintu terbuka, Bithin terkesiap. Guru, Mingsan tergeletak di lantai, berlumuran darah. Funu membantunya berdiri. Luka lama guru kambuh lagi. Kita harus segera kembali ke kota utama sekarang juga. Sementara itu, Lu Qingtong sudah berada di luar kota, mencari kayu penuntun jiwa. Ini tempat sempurna untuk melepaskan kekuatan yang dia tahan. Raungan gaib menggema saat pohon hijau raksasa muncul di hadapannya. Menarik juga. Ternyata pohon ini sudah punya kesadaran. Kayu penuntun jiwa itu menjerit memilukan. Mata bening Lu Qingtong perlahan berubah abu-abu, lalu dia melangkah mendekat. Perhatikan baik-baik bagian ini. Pohon itu membuka mulut berdarahnya, menampakkan wujud aslinya, dan langsung menerkam mangsanya. Pupil darah Qingtong berkilat dengan senyum licik. Ini yang kutunggu. Dia menendang batang pohon itu lalu melesat ke udara. Inti kayu penuntun jiwa berusia ribuan tahun ada di mulutnya. Penemuan ini membuatnya bersemangat. Energi ungu kemerahan meledak darinya. Kayu penuntun jiwa itu sadar wanita ini bukan lawan sembarangan. Kau mau mengambil inti kekuatanku. Bermimpilah saja sana. Manusia hidup dan mati. Pedang terbagi menjadi dua. Wanita itu langsung memanggil pedang kembar kehidupan dan kematian. Pedang kehidupan menembus pertahanan dan menyerap energi spiritual. Sementara pedang kematian melepaskan aura pembantaian murni. Tatapan Lu Qingtong menjadi dingin saat menggunakan pedang kematian. Serangan pohon itu hancur berkeping-keping oleh cahaya pedangnya. Energi yang diserap dari pria itu akhirnya dilepaskan. Dengan beberapa tebasan kilat dari pedangnya, cabang-cabang pohon raksasa itu langsung terpotong. Pedang kematian memang tercipta untuk membantai. Cuma roh pohon rendahan berani menantangku? Ejeknya dengan sangat dingin. Roh pohon itu mengamuk, menembakkan sinar cahaya bertubi-tubi, tapi Lu Qingtong menghindarinya dengan mudah berkat pupil darahnya. Benar-benar gila. Dia mungkin sudah punya kesadaran. Tapi kecerdasannya masih sekelas makhluk tingkat rendah yang bodoh. Akar berduri melesat, menjebaknya dalam sangkar. Dia menusuk salah satu akar itu, dan api hitam pekat meledak dari pedangnya, melahap habis sangkar tersebut. Kayu penuntun jiwa itu tertelan kobaran api hitam, perlahan berubah menjadi abu sambil menjerit kesakitan. Inti kayu itu jatuh ke tangannya. Rasa lelah luar biasa menghantamnya sampai dia jatuh berlutut. Pohon itu ternyata jauh lebih tangguh dari dugaannya. Tak jauh dari sana, pangeran kelima, Yuan Mo, sedang menuju ke arah kayu penuntun jiwa. Kakak senior, lihat ke sana, teriak seorang wanita. Pangeran melihat pilar api hitam menjulang tinggi ke langit. Sesuatu pasti terjadi pada kayu penuntun jiwa. Kita harus bergegas. Mereka juga mengincar inti itu. Setelah istirahat sejenak, kondisi Lu Qingtong terasa jauh lebih baik. Mendengar suara langkah kaki, dia langsung memakai cadar dan mengurai rambutnya. Siapapun itu, aku tak boleh membiarkan mereka tahu identitas asliku. Kalian pasti bisa tebak kan? Yuan Mo tiba dan langsung terpana melihat rambut panjang Qingtong berkibar. Wajahnya tertutup rapat oleh cadar. Tatapan matanya sungguh mempesona. Dia belum pernah melihat wanita yang begitu menakjubkan dan seunik ini. Wanita di sebelahnya mulai cemburu. Kakak senior, kayu penuntun jiwanya hilang. Intinya pasti ada pada wanita ini. Yuan Mo cuma menatap terpesona.
Serahkan intinya dan aku akan mengampunimu. Wanita itu membentak bersiap untuk menyerang. Yuan Mo mencengkeram tangannya. Kau tak lihat nona ini buta? Jangan menindasnya. Lu Qingtong tertawa dalam hati. Oh, jadi ini saudari junior yang membuatnya berlutut mengemis dulu? Dia tampak sedikit gila. Wanita itu menepis tangannya. Dia mencuri barang kita. Kau sudah dipelet? Yuan Mo terbatuk menutupi rasa malunya. Nona, kau tahu apa yang terjadi di sini? Kami datang mencari kayu penuntun jiwa. Lu Qingtong mengabaikannya. Sudah jelas mereka semua ke sini untuk tujuan yang sama. Dia berjalan melewatinya tanpa bicara. Nona, bisakah kau memberitahu kami? Tanyanya lagi. Tiba-tiba wanita itu menyerang tajam. Aku belum pernah melihat kakak senior memperlakukan orang seperti ini. Kau iblis penggoda. Kau pantas mati. Kalau ku hancurkan wajahmu, kita lihat bagaimana kau akan menggoda pria lagi. Qingtong menangkap cambuk itu. Nona jangan. Lepaskan. Teriak Yuan Mo. Qingtong hanya tersenyum begitu licik. Wanita kejam ini mau menghancurkan wajahku? Akan ku kembalikan kebaikannya. Dia mengibaskan cambuk itu balik, dan wanita itu menjerit saat wajahnya terkena telak. Beraninya kau melukaiku? Kubunuh kau? Rasa sakitnya langsung terganti oleh gatal yang sangat ekstrim. Dia mencakar wajahnya sendiri. Sakit. Gatal sekali. Wajahku. Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Wajah wanita itu membengkak cepat. Pemandangan mengerikan yang bahkan bikin Yuan Mo mundur ketakutan. Setengah wajahnya mulai membusuk dengan menjijikkan. Lu Qingtong melihat hasil karyanya sambil tersenyum dingin. Saudari junior itu menuntut penawar. Tapi racun yang dia pakai jelas bukan sesuatu yang bisa disembuhkan. Pasti wanita ini, dia melakukan sesuatu pada cambukku. Qingtong mendengus remeh. Kau harusnya bersyukur aku tidak bawa semua bahan racunku. Pelajaran hari ini jangan cari masalah. Wanita itu menahan malunya sambil dipegangi oleh Yuan Mo. Ayo ikut aku masuk ke kisah seru ini. Begitu racunnya bekerja, dia pingsan. Yuan Mo mendekati Qingtong, menuntut penawar ditukar dengan intinya. Lua Qingtong sama sekali tidak peduli. Yuan Mo mencabut pedang, lalu murid lainnya menyerang dari belakang. Qingtong mengaktifkan pupil merahnya. Hanya inikah kemampuan kalian yang mengaku sebagai murid aliran lurus? Gadis itu menghilang seketika. Serangan mereka malah mengenai Yuan Mo. Dia muncul di atas pohon, menyebut murid akademi benar-benar sangat mengecewakan. Yuan Mo, sang jenius gadungan, belum pernah dipermalukan seperti ini. Dia berusaha mengejarnya, tapi malah menabrak sebuah formasi mematikan. Dia sangat murka. Qingtong menghilang hanya untuk membuat formasi secepat itu. Wanita ini sungguh gila. Yuan Mo akhirnya sadar mereka sama sekali bukan tandingannya. Prioritas utamanya sekarang adalah membawa adik seperguruannya kembali ke akademi dengan selamat. Namun bayangan Qingtong kini terukir jelas di benaknya, memancing perasaan yang sangat aneh dalam dirinya. Kembali ke kota wilayah gelap, Lua Qingtong terus memikirkan bagaimana keadaan pria itu. Dia mungkin belum mati, kan? Tiba-tiba dia mendengar beberapa orang mengobrol. Ming Zun mendadak pergi meninggalkan tempat. Nah, perhatikan baik-baik. Ada insiden parah di kediaman Dokter Iblis. Kekasih prianya diculik. Mendengar itu, Lua Qingtong langsung mematung. Gelombang amarah yang sangat luar biasa menyelimutinya. Dia menyambar jubah dan bergegas pulang ke kediamannya. Saat gerbang terbuka, dia menemukan para pelayannya terkapar dan terluka parah. Tuan, seseorang datang mencari Suyu untuk membalas dendam. Mereka melukai banyak saudara kita dan membawa Suyu pergi. Dia menyembuhkan para bawahan itu, lalu memanggil manajer arena yang langsung mengaku gagal melindungi dan sedang menyelidikinya. Lua Qingtong mengancam akan mengakhiri kerja sama mereka jika insiden ini terulang lagi. Dia tidak butuh bantuan tidak berguna mereka untuk mencari orangnya. Dia berjalan menuju sebuah pohon besar, menendangnya sekuat tenaga, lalu seorang pria jatuh. Kemudian dia melempar beberapa batu ke halaman, disusul suara teriakan keras. Pasukan Ming sudah pergi, tapi kalian ternyata masih sangat rajin memata-matai. Saat para mata-mata itu berkumpul di sekelilingnya, dia langsung bertanya, kalian tahu tentangku dan Ming Sun? Lalu kenapa kediamanku ini diserang habis-habisan? Mengapa kalian tidak mau membantu? Pria-pria itu langsung bersujud ke tanah, memohon ampunan darinya. Siapa yang berani membuat masalah di rumahku ini? Tanyanya dengan tegas. Seorang pria menjawab dengan gemetar. Itu ulah keluarga Chung dari kerajaan Juri. Sepertinya gelar dokter iblisku cuma pajangan kalau kucing atau anjing liar manapun bisa bebas membuat masalah. Manajer arena sangat ketakutan. Dokter iblis, tolong jangan khawatir. Aku akan menyuruh kota cabang kerajaan Juri memberi peringatan keras pada keluarga Chung. Ini pasti tidak akan terjadi lagi.
Pria itu juga merasa sangat frustrasi. Dengan hubungan super tidak jelasmu bersama sang tuan besar, siapa lagi yang akan berani melakukannya sekarang? Dia lalu membawa para pakar tingkat martial markis miliknya untuk pergi menyelamatkan Suyu. Shuling ingin ikut bertarung, tapi dia ditinggalkan. Kau tetap di sini. Aku akan membawa Suyu kembali dengan kapal roh terbang. Di tempat lain, seorang pria terlihat menjilat tetua Lu. Dengan bantuanmu, kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Kalian pasti bisa menebaknya, kan? Inilah yang diinginkan tuan muda keluarga Chung. Suyu dirantai dan dikurung kejam di dalam sebuah kandang. Sementara itu, di istana Mingzun, seorang pria tua bernama Yu Ao sedang melihat kondisi Mingzun yang terluka. Yela memeriksa denyut nadi pria itu. Sangat kesal dengan ocehan Beijing. Kalau kau hebat, lakukan sendiri. Feng Yu langsung menarik Beijing menjauh. Tiba-tiba, wajah Beijing memerah lalu menjauh dari Feng Yu yang hanya tersenyum ke arahnya. Sejak Feng Yu menjelaskan arti posisi atas, Beijing terus-menerus menghindarinya. Denyut nadi ini sungguh tidak beres. Seruan Yela seketika menghentikan tingkah konyol mereka berdua. Katakan yang sejujurnya padaku. Apakah ada seorang alkemis yang mengobati Tuan? Mereka berdua kompak membantahnya. Feng Yu sangat yakin Tuan selalu sendirian. Yela benar-benar merasa takjub. Meridian milik Tuan sangat stabil, dan meridian utamanya perlahan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Kenapa kalian menyembunyikan alkemis sehebat itu dari pengawasanku? Meskipun dia hanya menyembuhkan separuhnya saja, ini sudah lebih dari cukup. Meridian utamanya jauh lebih kuat sekarang. Dia tidak akan berada dalam bahaya lagi mulai saat ini. Beijing sangat kegirangan, sementara Feng Yu merasa terkejut. Yela kini kembali merasa kesal. Feng Yu buru-buru menjelaskan semua kejadian di Gunung Sembilan Penyihir, yang langsung memancing ketertarikannya. Kami tidak yakin dengan kondisi tubuhnya, dan kami sedang sangat terburu-buru mencari gadis itu, jadi kami sama sekali tidak punya sisa waktu untuk memberitahumu. Yela akhirnya paham. Pantas saja luka anak itu kali ini murni karena kekuatannya yang meluap. Dia sedang menguji batas kekuatan meridiannya. Jadi, apa yang terjadi kali ini? Kalian tidak menemukan gadis itu, lalu apakah hantu yang menyembuhkannya barusan? Mingsun, yang sudah terbangun sejak tadi, menjawab singkat bahwa itu adalah hantu. Tatapannya yang tajam sukses membuat pria itu merasa sangat tidak nyaman. Kau ingin aku mencongkel matamu sekarang? Dia lalu mengejek bahwa keluarga Su telah musnah. Dan tuan muda Suyu yang dulu menawan kini cuma seorang tahanan. Suyu tidak memberikan reaksi apapun. Sudah jadi tahanan tapi masih sangat keras kepala. Apa kau mau tahu alasan kehancuran keluarga Su? Apa kau benar-benar berpikir semua itu karena kehilangan kota perbatasan? Perkataan ini langsung memancing reaksi Suyu. Omong kosong apa yang sedang kau bicarakan? Pria itu tersenyum dengan sangat licik. Keluarga Su telah memimpin ribuan pasukan selama beberapa generasi. Kenapa mereka bisa melakukan kesalahan besar di pertempuran paling krusial? Tidakkah kau merasa penasaran? Suyu langsung memberontak dari rantainya. Ternyata ini semua ulah mereka. Dan ayahnya meninggal sambil terus mengira itu murni kesalahannya. Pria itu sangat senang melihat Suyu yang ingin mencabik-cabiknya menjadi serpihan. Percayalah padaku, ini bakal seru. Ada hal lebih baik menunggumu di keluarga Chung. Dia menoleh saat sebuah suara menyela. Oh begitukah? Ikut aku, kita akan lihat momen paling epik. Luo Qingtong sudah di atas kapal. Kehadirannya bikin Suyu kegirangan luar biasa, tapi musuhnya malah santai. Dia pikir Luo Qingtong cuma omong kosong. Rasa senang Suyu langsung berubah jadi ketakutan. Dia tahu betul seberapa ngerinya keluarga Chung. Cuma dengan jentikan jari, anak buah Luo Qingtong menyerbu kapal. Pria itu malah tertawa. Cuma level markis berani menantang keluarga Chung? Luo Qingtong tidak peduli. Dia langsung memanggil pedang kembar hidup dan mati miliknya. Pria itu, seorang ahli markis tingkat 6, langsung menerjang. Begitu tinjunya melayang, Qingtong menghilang. Tiba-tiba dia muncul di belakangnya. Satu kilatan pedang, dan kepala pria itu putus. Semuanya syok berat. Ahli tingkat markis tewas tanpa perlawanan. Jelas saja, Qingtong sekarang sudah setingkat raja bela diri sejati. Beberapa tebasan kilat, musuh lainnya ikut tumbang. Saat dia menyerang target terakhir, perisai energi muncul. Musuhnya sombong, mengaku sebagai markis puncak dan menantang serangan Qingtong. Pedangnya berubah bentuk menjadi pedang kehidupan. Senjata ini menyerap jiwa dan kekuatan. Begitu menebas perisai, seluruh energi musuh tersedot habis. Lalu giliran pedang kematian beraksi. Pria itu sadar dia tamat. Dia panik dan berteriak memanggil Penatua Lu. Pedang itu menembus dadanya. Dia mati menunggu bantuan. Penatua Lu diam saja. Matanya cuma menatap serakah ke arah pedang luar biasa milik Qingtong. Mau pedangku?
Sayangnya kau tidak akan hidup untuk mengambilnya. Pria tua itu tiba-tiba melancarkan serangan dadakan ke arahnya. Tuan, lari. Dia itu Raja Bela Diri. Suyu berteriak panik. Penatualu melesat mendekat, menembakkan cahaya merah mematikan. Ini serangan andalan tingkat raja. Saat anak buah Suyu nekat maju, sebuah dorongan energi lembut memukul mereka mundur. Cahaya hitam pekat menyambar balik. Kedua serangan berbenturan parah, memicu ledakan raksasa di sana. Suyu langsung mendongak. Perhatikan baik-baik momen ini. Luo Qingtong berdiri tegak menahan serangan sambil memegang pedang kematian. Penatualu sampai gila melihat betapa kuatnya senjata itu. Dia makin bernafsu merebutnya. Penatualu mencabut senjatanya sendiri dan mengirimkan rentetan tebasan mematikan ke arah Qingtong. Qingtong tetap tenang. Dia melemparkan api hitam yang langsung menghancurkan semua serangan itu. Tapi lihat, tangannya mulai gemetar. Walau mentalnya sudah sekuat Raja Bela Diri, energi aslinya masih di tingkat jenderal. Memaksakan diri memakai pedang kembar itu benar-benar menguras habis tenaga yang dia miliki. Pria tua itu terkejut setengah mati. Ini sangat tidak masuk akal. Kalau diteruskan, dia bisa kalah. Dia melepaskan jurus pamungkasnya, tebasan api yang membara. Qingtong tahu, persis dia tidak akan bisa menahannya. Tiba-tiba Suyu berlari ke depan, mendorongnya menjauh. Bodoh banget, batin Qingtong. Dia langsung menarik tangan Suyu dan memutar posisi mereka berdua. Serangan itu meledak di sebelah mereka. Darah segar menyembur dari punggung Suyu yang nekat menjadi perisai hidup untuk Qingtong. Sambil memeluk Suyu, kilat merah darah di mata Qingtong mengamuk bak badai. Orang tua sialan, kau benar-benar mencari mati. Babi itu imut. Tapi yang ini hampir jadi babi panggang. Mengaku sebagai dewa babi kuno, malah menangis ketakutan melihat bola api, lalu bersembunyi di belakang Snowball. Bola api itu menabrak dinding es milik Snowball yang langsung meleleh. Si babi malah mendorong Snowball menyingkir, membuat Qingtong kaget bukan main. Tapi dia lega melihat kedua hewan peliharaannya baik-baik saja. Kalian pasti mikir hal yang sama. Monster apa ini? Penatualu juga kebingungan menatap mereka berdua, sementara si babi asyik menceramahi Snowball. Kan sudah kubilang serap auranya. Sekarang kita jadi malu, omel si babi. Merasa diabaikan, Penatualu yang emosi mengayunkan pedangnya ke arah Snowball. Wajah babi itu langsung pucat pasi. Tapi Snowball menyemburkan kabut dingin, membekukan kaki pria tua itu, dan membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Babi itu tertawa terbahak-bahak. Si pria bangkit, dan Snowball mencoba menyerang lagi, tapi kali ini tidak ada satupun kristal es yang keluar. Snowball merengek sedih. Dasar tidak berguna. Jangan bilang siapa-siapa kau temanku ya. Pria itu mendengus marah karena merasa diejek dan bersiap membunuh. Si babi langsung bergaya keren, menyingkirkan Snowball, memancarkan aura ungu yang misterius. Menyingkir, teriak Qingtong yang tiba-tiba sudah berdiri lagi. Mata darahnya menyala terang, tangannya kembali menggenggam erat pedang kembar itu. Tebasan api membara. Bola api merah gelap raksasa melesat kencang ke arahnya. Rahang pria itu seketika jatuh. Tebasan telak, pria itu dilahap kobaran api dan terhempas keluar dari kapal. Sayangnya, energi yang baru dikumpulkan Qingtong langsung habis lagi. Ini dia salah satu kekuatan mata sakti miliknya tiruan sempurna. Si babi dengan Snowball pingsan di kepalanya menunduk melihat hasil serangan ngeri itu. Tubuh musuhnya sekarang cuma tersisa menjadi genangan darah. Astaga, wanita ini benar-benar mengerikan. Pindah ke dinasti Suci Chu Agung, tepatnya di keluarga Chung. Kepala keluarga dan putranya, Chung Lingyun, sedang duduk santai di aula utama. Tiba-tiba, Lingyun merasakan jejak spiritual kapalnya terhapus paksa dari jiwanya. Ayahnya langsung terkejut luar biasa melihat reaksi putranya. Pelayan masuk tergesa-gesa. Tuan-tuan muda, gawat, lampu jiwa milik Penatualu dan manajer Jiang baru saja padam. Kepala keluarga langsung menggebrak meja dengan keras. Bagaimana mungkin sisa-sisa anggota keluarga Su bisa membunuh ahli sekuat Penatualu? Dengan gemetar, pelayan menyerahkan surat dari kota cabang wilayah gelap. Setelah membacanya, pria itu makin naik pitam. Sialan, umpatnya marah. Ternyata Suyu adalah bawahan dari murid hantu Dokter Iblis. Lebih parahnya, Dokter Iblis ini adalah tamu kehormatan penting di wilayah gelap. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Jangan cari masalah dengan mereka, atau keluarga Chung bakal tamat, dan kapalnya melayang sia-sia. Dengar, kamu dan aku akan melihat kegilaan ini. Chung Lingyun tidak terima. Ayahnya takut pada wilayah gelap, tapi dia sama sekali tidak peduli. Kalau begitu, kita sewa saja pavilion pembunuh tertinggi. Mereka cuma tahu cara membunuh. Tanpa banyak tanya, asalkan kamu bisa membayar harganya dengan pantas.
Setelah beberapa hari istirahat, Mingsan akhirnya pulih. Tapi laporannya sama sekali tidak membuatnya senang. Fan Yu mengaku, Xiaoli pingsan di taman. Seseorang menyamar lalu masuk ke pemandian. Dan buah hati giok milik tuan muda benar-benar hilang. Ming Sun tidak menyalahkan mereka. Ialah kebingungan di sana. Lukanya sudah sembuh, lalu kenapa anak ini terlihat sangat marah? Apa wanita itu memanfaatkannya? Wajah Ming Sun langsung menggelap, tapi pipinya merona merah saat dia kembali mengingat kejadian gila di pemandian itu. Wanita itu benar-benar tidak tahu malu. Dia menatap si Pak tua. Sepertinya kamu butuh suplemen ginjal. Yila tiba-tiba teringat sesuatu. Aduh, babi di rumahku belum makan. Dia pun buru-buru kabur dari sana. Big King dan Fan Yu kehilangan kata-kata. Dia mencuri buah hati Giok. Apa dia sungguh wanita? Matanya sudah sembuh? Tuan, mungkin dia sedang putus asa. Kenapa lagi dia harus mencuri obat itu? Kata-kata Big King membuat Ming menyadari suatu hal. Bawa ke sini daftar herbal dari dokter iblis untuk arena itu. Mengingat berbagai penyamaran Luo Qingtong, dia menghentikan mereka berdua yang hendak pergi. Dia melukis seorang pemuda tampan. Sebarkan gambar ini ke seluruh penjuru wilayah gelap. Perhatikan baik-baik. Ketegangan mulai naik. Sebuah senyum mematikan terukir di wajahnya. Jika menemukannya, laporkan segera. Kali ini, kita lihat seberapa jauh kau bisa lari. Tuan muda tadinya mencari seorang gadis, tapi sekarang malah menggambar pemuda tampan. Fungu pun diam-diam mengendap-endap tepat di belakangnya. Aku belum pernah melihat orang ini. Baking melompat kaget. Jarakmu terlalu dekat. Ini aneh sekali. Fungu langsung memasang wajah terluka. Apakah ini adik kecil yang dulu selalu menempel padaku, yang merengek ingin tidur dan mandi bersama setiap waktu? Wajah Biking memerah marah. Apa perahu kecil kita sudah terbalik? Ucap Funu sedih. Biking hampir meledak. Kamu ini saudaraku bukan sih? Bisa berhenti bersikap kekanak-kanakan? Suasana hati Funu seketika berubah. Karena kamu masih mengingatku, aku akan memaafkanmu. Dia mengelus dagunya penuh selidik. Sejak aku menceritakan hal-hal di antara pria, kamu tidak sedang memikirkan macam-macam tentangku, kan? Kenapa lagi kamu terus menghindariku? Ini benar-benar memancing emosinya. Aku cuma menjaga jarak yang aman. Kamu mengerti? Menyangkal sama dengan pengakuan. Aku mengerti. Biking langsung membungkam mulut Fungu dan merangkul pundaknya. Sudahlah, ayo pergi saudaraku. Ayo kita lakukan perintah Tuan. Panggilan saudara itu seketika membuat Funu senang. Mereka berjalan pergi sambil berangkulan. Bergosip apakah tuan mereka itu seorang playboy yang mengejar gadis sejenak lalu beralih ke pemuda tampan. Malam itu Suyu tersadar. Tuan, Suyu sudah bangun. Teriak Culing lega. Luo Qingtong lalu duduk di samping ranjangnya. Meridianmu hancur total, jadi aku menyusunnya ulang. Potensimu jauh lebih besar sekarang. Suyu sangat terkejut. Seluruh meridiannya kini bersih. Energi mengalir tanpa hambatan. Bahkan Raja Bela Diri mustahil melakukannya. Luo Qingtong menimpali, Raja Bela Diri itu murni sampah jika dibandingkan denganmu sekarang. Coba kalian bayangkan, ini gila. Suyu sadar Qingtong tak cuma menyelamatkannya, tapi memberikan masa depan super tak terkalahkan kepadanya. Dia bersujud di atas ranjang. Aku bersumpah demi jiwaku, aku tidak akan pernah mengkhianati tuanku. Jika iya, biarlah petir menyambarku. Tuan, aku punya satu permintaan lagi. Kamu ingin menghancurkan keluarga Chong atau kerajaan Juri? Qingtong membantunya berdiri. Tidak, aku akan membalas dendamku sendiri. Aku ingin pergi ke wilayah kacau di ujung selatan. Aku ingin menjadi pedang di tanganmu, membangun pasukan elit yang benar-benar setia hanya kepadamu, agar kau tak perlu khawatir. Tekad Suyu menyentuh hati Luo Qingtong. Baiklah, aku setuju. Di ruang kerja, Qingtong menyiapkan segalanya untuk Suyu, termasuk pedang mematikan dan teknik level raja yang didapatnya dari tetua Lu. Dia menyerahkan bola salju yang tertidur kepada Suyu. Biarkan ini tumbuh bersamamu. Alam liar sangat berbahaya. Dia bisa melindungimu saat krisis. Bola salju yang setengah sadar itu dipindah tangankan. Begitu menyadari apa yang terjadi, dia langsung meronta hebat. Babi itu terlihat angkuh. Katanya dia tidak bisa hidup tanpaku, manja sekali. Dia mencondongkan badan ke bola salju. Kamu sudah besar sekarang. Aku tidak bisa mengurusmu selamanya. Aku ini bukan ibumu. Bola salju meratap, air mata mengalir deras di wajahnya. Babi itu memalingkan muka. Tiba-tiba, bola salju menggigitnya keras, dan jeritan babi seketika menggema di seluruh ruang kerja itu. Bola salju yang menangis terbaring di pelukan Suyu, sementara si babi marah. Shu Lingfeng bilang ingin ikut, tapi ditolak. Kamu pikir ini main-main? Kamu cuma akan jadi umpan meriam. Ini membuat Shu Lingfeng bertekad.
Suatu saat nanti, aku pasti membuktikan bisa melindungimu. Suatu pagi, Luo Qingtong duduk di kursi utama. Orang-orangnya terbagi jadi dua kelompok besar. Satu kelompok kembali ke keluarga Lu bersamanya, sisanya menetap. Kalian yang ikut denganku, bergerak dalam kelompok sekarang. Saat mereka pergi, Chuling Fung bersujud di hadapannya. Tuan, tolong izinkan aku tinggal di wilayah gelap. Aku masih terlalu lemah. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku tidak ahli dalam banyak hal, tapi aku tidak takut mati atau terluka. Dan anehnya, semakin aku dihajar, kekuatanku justru semakin bertambah. Percayalah, kau dan aku pasti tak sabar melihat arena berdarah ini. Ucapannya meyakinkan tuannya. Ayo kita mulai. Kalian dan aku akan menyukai kekacauan ini. Di Istana Ming, pria itu menggemeretakan giginya menatap daftar obat. Kau berani menipuku berkali-kali. Kali ini, aku sendiri yang akan mengulitimu. Kau pikir aku takkan menemukannya jika disembunyikan di antara herbal ini? King belum pernah melihat tuannya semarah ini. Dia benar-benar bersiap untuk menguliti sang dokter iblis. Apakah tuannya sudah gila? Siapkan Pavilion Rose sekarang juga. Kita akan segera pergi ke Dongi Kingdom. Tuan, mata-mata kita melaporkan dokter iblis telah meninggalkan wilayah gelap tanpa jejak. Kabar ini membuat Ming makin murka. Benar-benar tidak berguna. Kerahkan seluruh kota cabang dan 36 istana untuk mencari dokter iblis Ghost Pupil. Jika gagal senyum mengerikan muncul di wajahnya. Aku akan menelanjangi kalian dan membuang kalian ke House of Beauties. Kata-kata itu langsung membuat mereka pucat pasi. Funu segera berlutut. Jangan khawatir, Tuan. Kami akan berbuat maksimal. Saat beranjak pergi, Beking tidak tahan untuk tidak bergosip. Tuan kita sungguh sangat liar. Dia ingin menguliti dokter iblis. Funyu baru ingin melarangnya bicara buruk, ketika niat membunuh yang dingin menyapu mereka. Beijing, bagaimana kalau kau pergi ke House of Beauties sekarang juga? Bing langsung ambruk ketakutan. Seret dia dan lemparkan ke House of Beauties. Dia tidak boleh keluar dari sana tanpa izinku. Perhatikan baik-baik bagian ini, kawan. Seorang kakek dipermalukan putri kejam karena mencoba membatalkan pertunangan cucunya. Keluarga Luo pun ditindas. Lua Qingtong mendengar gosip tersebut. Keluarga kerajaan Tanu benar-benar tidak tahu malu. Dia lalu bertanya pelayan tentang keluarga Luo. Setelah menerima sedikit perak, pelayan itu menceritakan semuanya dengan antusias kepadanya. Tuan Besar Luo kembali dari Tianu Empire dengan penuh luka, dan keluarga Luo telah dihina habis-habisan oleh keluarga kerajaan Dongi. Dan semua itu karena Tanu Empire menolak membatalkan pertunangan. Lua Qingtong bangkit. Dia memberi pelayan itu tambahan perak agar tutup mulut. Di dalam hutan, dia menyuruh orang-orangnya membawa kapal roh ke keluarga Luo demi melindungi kakeknya. Dia sendiri menghilang begitu saja. Siapapun yang berani menyentuh keluarganya pasti akan membayar mahal. Sementara itu, Ming San sedang memikirkan ucapan bawahannya. Aku menyukai wanita itu? Tentu saja tidak. Dia tak sadar. Saat membicarakannya, ada amarah dan frustrasi, tapi nol niat membunuh. Orang lain yang memanfaatkannya pasti sudah lama mati. Wanita sialan itu berani memanfaatkanku berkali-kali. Saat aku berhasil menangkapmu nanti, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Setelah sekian lama, Fungu akhirnya melapor. Pergerakan dokter iblis terlalu tidak menentu. Bahkan orang di kediamannya tak tahu dia di mana. Pria itu mencibir. Jadi, kau juga ingin ke House of Beauties? Funu ketakutan. Kalian menyadarinya kan? Kabar Tanu Empire mungkin palsu, tapi sangat layak diselidiki. Hal ini memancing minat Ming Sun. Siapkan Pavilion Roh. Kita berangkat ke Tianu Empire. Fungu bernapas lega. Kita butuh lebih banyak orang untuk melakukan pencarian. Bolehkah kita membawa Beijing? Dengan izin Ming San, Fan Yu pergi ke House of Beauties. Sophie, dasar kau bajingan. Kau memukul pantatku lagi hari ini. Coba saja lagi. Fan Yu terpaku. Bing sedang dipukuli sosok yang bukan pria maupun wanita. Dia masuk dan melihat Beijing sedang berpose. Senyum menghiasi wajahnya. Dia memperbaiki posturnya. Tangannya bertengger santai di pinggang Beijing. Lengkungkan punggungmu sedikit di sini. Bing merona. Sophie sangat kebingungan. Apa yang sedang dilakukan dua orang ini? King baru saja ingin berteriak saat Fang Yiyu menghentikannya. Tuan ingin kau ikut bersama kami ke Tianu Empire. King saking bersemangatnya sampai merobek pakaiannya sendiri. Hebat, ayo berangkat. Fun Yu langsung mimisan melihatnya. Qingtong kini berada di Tanu Empire, menyeruput teh di kedai. Tuan, bagaimana Anda akan menghadapi keluarga kerajaan? Tanya si babi. Pasca insiden kapal roh, ia menantikan keributan. Lua Qingtong bilang dia butuh rencana. Tiba-tiba, kedai teh itu meledak heboh. Lihat, seorang dewa telah turun.
Dia sangat tampan. Gadis itu menoleh dan jantungnya serasa melompat. Mingsun ada di kedai itu. Lo Qingtong melihat Mingsun dan menyemburkan tehnya, mengagetkan si babi. Hewan itu menoleh, tubuh gemuknya bergetar hebat ketakutan. Ini karma buruk. Kita terus menabraknya di mana-mana. Menyerah sajalah padanya. Mendengar itu, Qingtong rasanya ingin merobek mulut hewan itu. Dasar pengecut. Dia hanya mengenalmu sebagai dokter iblis Ghost Pupil, bukan sebagai gadis dari Nine Witches Mountain. Lagi pula kau buta saat itu, ingat? Ini membuat Qingtong terdiam. Mungkin aku harus mempermainkannya, batinnya dengan senyum licik. Si babi ketakutan. Wanita gila, kau bermain api. Senyum mekar di wajah Qingtong, dan mata kusamnya berubah menjadi hijau cerah. Dia menepuk bahu pria itu dengan santai. Kakak, auramu sungguh sangat menawan hati. Aku sangat mengagumimu. Boleh aku ikut minum? Mata Mingun menggelap, tapi tangannya bergetar pelan, dan sudut bibirnya sedikit terangkat ke atas. Dia ingin langsung menerkamnya saat itu juga. Dia menggenggam erat tangannya. Baiklah, ayo kita minum bersama. Dia tidak bisa menarik tangannya. Apa pria ini benar-benar menyimpang? Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Oke, aku duduk di sini. Percayalah padaku, ini makin gila. Dia tak melepaskannya. Tatapannya membuat gadis itu gugup. Kenapa tidak lari? Lari? Aku baru tiba. Apa dia menyadari sesuatu? Dia melepaskan tangannya. Gadis itu duduk, merasa makin gelisah. Siap-siap, kalian akan melihat romansa paling kacau. Pria itu yakin semua orang mengaguminya, lalu gadis itu menunjuk wanita yang tersipu. Oh, jadi itu sebabnya dia terus menggodaku, batinnya percaya diri. Selama gadis ini tidak kabur, dia izinkan dia terus berada di sisinya. Luo Qingtong malah terjebak canggung. Apa yang pria ini pikirkan? Dia harus segera pergi. Namaku Yeting, pria itu mengangkat gelasnya santai. Luo Qingtong merasa sangat lega. Dia sudah berpikir terlalu jauh tadi, sikap waspadanya malah dikira rasa malu. Pria itu mengira dia terus kabur karena takut cintanya ditolak. Kalau begitu bilang saja. Dia memaafkannya lalu mengenalkan diri sebagai Xiao Xiang. Tapi senyum pria itu mendadak hilang, terlihat sangat kesal. Nama palsu lagi. Padahal pria itu sudah tahu identitas aslinya. Luo Qingtong sama sekali tidak paham situasinya. Seluruh dunia gelap sedang mencarimu. Dokter Iblis Mata Hantu. Apa kau sama sekali tidak tahu? Luo Qingtong hampir menyemburkan minumannya. Apakah pria ini sedang mencarinya? Bukankah kecurigaannya sudah hilang? Atau ada orang lain? Apa yang membawamu ke Kekaisaran Tianyu? Ye Qianming hanya tersenyum tipis. Tentu saja untuk menangkap seseorang. Mendengar itu, Luo Qingtong sedikit gemetar. Namun Ye Qianming terus menyuruhnya minum bersama, membuat ketegangan gadis itu sedikit mereda. Kalau pria itu ingin menangkapnya, pasti sudah dilakukan dari tadi. Jadi Ye Qianming terus saja menuangkan minuman untuknya. Mari kita lihat seberapa lama kau bertahan. Gadis itu menenggak semuanya sampai pandangannya mulai kabur karena mabuk. Wajah mabuknya ternyata sangat manis. Saat disodori gelas lagi, dia menolak pelan karena tujuan aslinya adalah memeriksa denyut nadi pria itu. Ye Qianming menyodorkan tangannya dengan percaya diri. Dia pikir gadis itu khawatir. Saat kulit mereka bersentuhan, pria itu tiba-tiba merinding. Sensasi aneh menjalar di tubuhnya, wajahnya memerah dan detak jantungnya berdegup makin cepat. Sekarang kalian perhatikan baik-baik. Pria itu salah tingkah. Padahal Luo Qingtong diam-diam sedang menggunakan kekuatan mata hantunya. Tubuh pria ini penuh misteri yang tak bisa dibaca matanya. Anehnya, Ye Qianming yang benci disentuh justru tidak menolak sentuhan gadis ini. Kenapa misterinya makin rumit? Ye Qianming lalu bertanya soal kondisi lukanya. Luo Qingtong bilang dia baik-baik saja. Tapi dalam hati sangat kesal karena tidak dapat petunjuk baru. Matanya mulai sakit, dia harus pergi. Saat dia hendak bangkit, pria itu mendadak emosi. Gadis ini mau kabur lagi. Dia langsung mencengkeram erat bahunya. Kita sudah sepakat mabuk bersama. Apa kekagumanmu cuma pura-pura? Luo Qingtong panik karena pria itu menolak melepaskannya. Dia beralasan konyol harus pulang memberi makan ayam. Pria itu tersenyum remeh. Tahu persis batas kekuatan matanya. Dia hanya perlu menunggu gadis ini lengah. Karena kita sangat cocok, aku akan ikut denganmu. Luo Qingtong sadar dia sudah ketahuan. Pria itu mempermainkannya sejak awal. Dan dia masuk perangkap. Melihat wajah pasrahnya, Ye Qianming sangat puas. Tiba-tiba gadis itu memegangi perutnya. Aku harus pergi ke toilet. Pria itu tersenyum santai dan menyuruh pengawalnya untuk menemani. Tentu saja dia kaget. Ke toilet saja harus dikawal? Ye Qianming berdiri santai. Kalau kau tidak suka, aku sendiri yang akan menemanimu.
Ancaman gila ini membuat Luo Qingtong ketakutan. Kalau begitu, aku pergi bersama pengawal saja. Pengawal itu membusungkan dada. Berjanji akan mengawasinya dengan super ketat tanpa celah. Ye Qianming tersenyum geli. Coba saja kabur sekarang. Tapi setelah menunggu sangat lama, dia mulai gelisah. Pengawalnya mencoba menenangkan. Jangan menakuti temanmu, nanti akan sulit mendekatinya lagi. Saran pengawal lain. Tiba-tiba saja, Ye Qianming meremukkan cangkir anggurnya dengan kasar. Luo Qingtong akhirnya kembali sambil merangkul pundak pengawal itu. Mata Ye Qianming langsung berubah sedingin es. Rasanya ingin menebas tangan bawahannya. Gadis itu menarik Ye Qianming berdiri. Aku akan membawamu bertemu beberapa teman asyik. Pria itu hanya pasrah diseret paksa. Pegang kata-kataku. Ini bagian paling gila. Saat masuk kamar, sekelompok pria bertubuh kekar langsung menyerbu Ye Qianming. Detik berikutnya niat membunuhnya meledak. Menjauh dariku. Tapi saat dia menoleh mencari Luo Qingtong, gadis itu sudah lenyap. Mendengar ledakan besar di belakangnya, pria itu mengamuk brutal. Babi peliharaan gadis itu ketakutan. Suatu hari nanti, kau akan membuat kita berdua terbunuh. Bibir Luo Qingtong berkedut. Mengklaim itu cuma kecelakaan. Dia menyuruh babinya mengeluarkan cincin penyimpanan yang bisa memuat ratusan botol ramuan dewa. Babi itu bingung untuk apa obat sebanyak itu. Wajah gadis itu langsung berubah penuh rencana nakal. Tentu saja untuk merampok. Di sisi lain, Ye Qianming hampir gila. Xiao Xiang, apa kau sebegitu putus asanya ingin kabur dariku? Apa rasa kagummu itu palsu? Dua bawahannya bergegas menghampiri. Tuan, apa yang terjadi? Bos mereka benar-benar frustrasi. Saat aku menangkapnya, aku akan. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Bawahannya ikut emosi. Mengusulkan untuk memotong gadis itu menjadi ribuan keping. Ucapan itu justru membuat Ye Qianming makin murka. Bagaimana kau bisa melakukan hal sekejam itu padanya? Aku tidak akan mengizinkannya. Pengawalnya kebingungan. Tuan tidak tega ya? Ye Qianming langsung terdiam kaku. Dia mendadak teringat percakapan bawahannya sebelumnya. Apakah Tuan menyukai dokter iblis itu? Dia memikirkan sifat licik, kejam, namun bebas dan nakal dari wanita yang terus mengganggunya. Wajah ekspresifnya setiap kali bertemu. Rasa tidak tega ini. Apakah ini yang namanya cinta? Pemikiran itu kini tertanam kuat di benaknya. Jadi apa kesimpulan kita? Dia resmi jatuh cinta. Pengawalnya syok berat, dan langsung dibekap temannya. Mari kita selami momen ini. Ini jelas bukan waktunya mencari masalah. Ya Anming akhirnya tersadar. Jadi, inikah yang namanya cinta? Tanya Fun Yu. Jika seseorang bisa mengaduk emosimu dan kau sama sekali tidak membenci tindakannya, kurasa itulah cinta. Sambil mengucapkan hal itu, tatapannya langsung tertuju pada Beijing. Kalian pasti bisa menebak kelanjutannya. Ya Chenming tiba-tiba menyadari segalanya. Jika dia menyukainya, maka dia harus memilikinya. Lagi pula, gadis itulah yang mengejarnya duluan. Gadis itu harus menanggung semua akibatnya. Ayo kita pergi. Sekarang karena aku sudah benar-benar memahami isi hatiku, aku takkan pernah membiarkannya lolos, percayalah.